Ya, halo, selamat siang semuanya. Sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan dan hari ini ya kita kedatangan narasumber istimewa kita yang akan membahas soal percepatan terkait dengan retail UMKM, apakah itu kemudian juga usaha mikro kecil menengah dan juga usaha-usaha yang terkait dengan penggunaan IoT, Internet of Things. Bagaimana kemudian ada, eh, saya boleh katakan ya, bukan dibilang pendatang baru, nggak juga, karena dari 2001. Indonesia Comnet Plus atau Icon Plus. Saya akan panggilkan pada siang hari ini narasumber istimewa saya, Pak Yulianto Sri Hartadi, Pak Adi. Ia adalah Enterprise and Wholesale Solution PT Indonesia Comnet Plus atau saya akan singkat menjadi Icon Plus. Selamat siang Pak Adi. Juga nanti ada Ibu Puspa Indah Pasaribu, Vice President Infrastructure and Services, ya, PT Indonesia Comnet Plus, Icon Plus, Ibu Puspa. Saya persilakan kepada Pak Yulianto, dan jangan kemana, nanti kita akan tetap ada narasumber istimewa lainnya, di antara adalah Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan juga tim Solutions Icon Plus. Saya persilakan pada Pak Adi. Pak Adi, saya persilakan untuk memperkenalkan apa sih itu Icon Plus dan apa tantangannya serta manfaatnya di era saat ini. Silakan Pak Adi. Terima kasih, Mas Aiman. Uh, Icon Plus ini perusahaan anak perusahaan BUMN ya, Mas, dinaungi di PLN Group. Kami ini sudah berdiri dari tahun 2000. Jadi memang sudah cukup lama. Kami kemarin baru berulang tahun, 21 tahun. Jadi kalau kami ini gadis yang banyak yang meminang saat ini gitu ya. Jadi banyak yang tertarik. Uh, Apa sih Icon Plus? Nah, tentunya ini banyak pertanyaan ya, terutama di kalangan industri, enterprise ataupun retail gitu ya. Kita fokusnya awalnya adalah di connectivity ya, di jaringan, di mana kita mengkonekkan hampir seluruh pelanggan-pelanggan korporat ya yang besar di Indonesia, baik dari sisi retail, banking, enterprise, operator, itu adalah semua rata-rata adalah pelanggan kami, Mas Aiman. Nah, sekarang tentunya dengan tren yang berubah gitu ya, tren yang berubah tidak lagi bicara connectivity saat ini, tapi berbicara adalah masalah IoT, e-commerce gitu ya. Kita bicara mengenai bagaimana orang berbisnis ini sudah sangat berbeda, apalagi dengan adanya pandemi ya, adanya pandemi tentunya ini sangat membuat perubahan landscape daripada bisnis. Tadinya orang semuanya harus datang gitu ya ke mall atau untuk membeli sesuatu gitu ya, dia harus secara offline. Nah, dengan adanya pandemi ini selama 1,5 tahun lebih, ini sangat mengubah pola bisnis ya. Naik Nah, drastis tuh ya, Mas Adi ya? betul, sangat drastis sekali. Luar Bahkan biasa. mungkin beberapa partner kerja kami bahkan sudah menghilangkan kantor secara offline. Pantes Jadi, ruko banyak yang kosong tuh, kalau kita lihat jalan-jalan tuh. jadi ini tantangan tersendiri nih bagi kami gitu ya, dan Iya, juga iya. bagi pelaku usaha bagaimana survive di sesuatu yang landscape-nya sudah sangat berbeda. Nah, Icon ini datang dengan beberapa solusi tentunya ya, bukan hanya sebagai connectivity, tapi kita memberikan solusi-solusi lain yang memang menuju kepada industri 4.0 ya. Jadi mulai dari bagaimana kita punya layanan namanya EMS, Mas, Energy Management System, di mana ini kita bisa secara mengonlinekan seluruh penggunaan alat-alat listrik kita, juga termasuk meter ya. Kemudian kita juga punya IoT, Internet of Things, di mana ini tentunya sudah banyak juga digunakan di holding kami ya. Seperti contohnya kalau di PLN sendiri kami sudah banyak menggunakan untuk namanya untuk gardu tanpa operator, Mas. Nah, jadi kalau di PLN itu sudah banyak gardu-gardu itu tanpa operator, tanpa orang. Semua sudah kita monitoring by sistem gitu ya, baik CCTV-nya, baik perangkatnya gitu ya, baik connectivity-nya, terus security-nya itu sudah kita lakukan. Termasuk juga kita punya platform aplikasi untuk tracking ya. Mungkin teman-teman juga pelanggan bahwa sekarang itu juga kami yang mendevelop aplikasi-aplikasi di holding kami untuk memangnya untuk gangguan.
Jadi kami bisa tracking engineer-nya untuk PLN sudah sampai mana, kalau ada gangguan, nah ini kami lakukan itu semua. Nah, Dan itu semua pakai Icon Plus itu, semua pakai jaringan Icon Plus. Semuanya, dari mulai connectivity, dari mulai hardware-nya, dari mulai software-nya gitu ya. Nah, itu kita ramu menjadi solution ya. Jadi kita menjadikan solution. Jadi mohon maaf gini Pak Adi. Ini nggak apa ya, kita interaktif ya, biar kemudian juga bisa disampaikan juga informasinya. Jadi kalau seandainya, boleh saya katakan dong, artinya soal reliabilitasnya luar biasa dong, karena kalau seandainya ada fraud aja atau ada kekurangan aja dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan gangguan pada jaringan PLN, karena kan pemantauannya lewat Icon Plus ya. Betul, betul. Jadi memang kami mempunyai high availability ya. Jadi high availability kami bisa dikatakan sangat robust ya. Jadi teknologi yang kami gunakan juga yang terkini, terus redundancy-nya untuk jaringan kami juga sudah tersebar hampir di seluruh kota kabupaten di Indonesia, gitu Mas Aiman. Nah mungkin sedikit tambahan dari saya, jadi kami saat ini melakukan webinar untuk memperkenalkan bukan hanya connectivity, tapi kami sudah masuk kepada service tadi, Mas Aiman, termasuk IoT juga platform untuk aplikasinya, seperti itu. Ya. Terkait dengan profil perusahaan dari Icon Plus, apa sih yang membedakan Icon Plus dengan yang lain, provider yang lain? Oke, kalau kira yang bisa dibayangkan. Oke, jadi kalau secara connectivity, mungkin kalau Mas Aiman seluruh Indonesia pasti punya listrik gitu ya. Artinya di mana kalau punya listrik pasti ada tiang listrik PLN gitu ya. Bisa dikatakan 98-99% sudah terkoneksi listrik lah seluruh rumah. Nah, disitulah kita jalur utama kita Mas. Jadi kita bisa support seluruh layanan ini se-Indonesia dengan cepat. Karena kita menggunakan istilahnya infrastruktur yang ada di PLN sebagai holding kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami memiliki experience yang luar biasa. Karena kami sebelum launching sebuah layanan ataupun produk, ini biasanya kami diuji dulu oleh holding kami. Jadi layanan dan produk kami ini dipakai oleh holding kami dulu, yang kompleksitasnya luar biasa PLN ini. PLN ini pegawainya itu ada sekitar 70.000 orang. Kemudian pelanggannya ada 75 juta orang, gitu ya. Nah, ini aplikasi dan sistem kami diuji di sana. Sehingga sebelum kami masuk ke publik, aplikasi dan layanan kami ini sudah sangat proven, istilahnya diuji coba oleh holding kami. Jadi dua kekuatan itulah yang kami yakin gitu ya, bahwa kami bisa berkompetisi dengan provider-provider lain, sehingga kami mempunyai keunggulan yang baik dari secara infrastruktur maupun keunggulan secara SDM. Gitu Mas Aiman. Dan sekarang sudah beroperasi ya Mas Adi, untuk publik kan kalau kita bicara soal pelayanan internal PLN itu menggunakan jaringan Icon Plus ya. Meskipun nanti juga mungkin harus tanyakan juga ini karena mungkin ada yang bingung nih, apa bedanya si Icon Plus dengan IconNet gitu ya. Terus kemudian apakah ini udah dirilis ke pasar? Gue ada di sini nih, daerah ini nih. Kalau Icon Plus nih, mau coba deh. Betul. Jadi kalau IconNet itu layanan kami yang untuk retail, jadi untuk pelanggan-pelanggan individual, Mas. Nah, kalau kebetulan kalau saya menangani untuk korporat, jadi kalau untuk korporat bisa dikatakan pelanggan kami itu sudah lebih dari 3.000 perusahaan korporasi. Jadi bisa dikatakan seluruh banking itu adalah pelanggan kami, terus mungkin grup retail ya yang besar seperti Alfa, Indomaret gitu ya. Itu dipakai ya? Itu semua pakai kami Mas semua layanannya. Nah, kalau yang IconNet ini memang kami baru mulai tahun ini, tapi memang antusiasme daripada publik luar biasa ya untuk IconNet. Di retail-retail itu pun sudah tersebar seluruh Indonesia, walaupun masih ada beberapa kawasan saja yang kami support, seperti itu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya jaringannya sama antara IconNet dengan Icon Plus, cuma segmentasinya yang berbeda. Yang satu B2B, yang secara infrastruktur tiang iya sama Mas, tapi secara sistem pengelolaannya berbeda gitu. Oke, baik. Saya juga ingatkan juga, ini sebentar lagi akan masuk ke Bu Puspa, saya ingatkan juga bahwa
jangan meninggalkan webinar ini karena nanti akan ada door prize. Saya bacakan ya, akan ada door prize yang bisa kita berikan kepada di akhir acara. Kemudian juga nanti bagi para penanya terbaik, yaitu berupa e-voucher. E-voucher apa nanti akan diberikan oleh panitia yang jelas menguntungkan ya. Dan jangan lupa juga isi survei supaya namanya bisa ditaruh dalam door prize. Nanti kalau nggak isi survei, nggak masuk di dalam door prize, nggak diumumkan dan nggak dapat door prize. Jadi ada dua hadiah nih. Satu door prize di akhir acara, yang kedua sebagai hadiah penanya terbaik dapat e-voucher. Jangan lupa sekali lagi untuk isi survei. Oke, Mas Adi, nanti saya akan kembali ke Anda. Saya sejenak untuk switch dulu kepada Ibu Puspa, ya. Ibu Puspa, saya bacakan yang saya salah nanti. Iya, ini adalah VP dari pelayanan infrastruktur ya, infrastructure services. Betul ya, Bu Puspa? Iya benar, Mas Aiman. Iya. Kalau tadi dikatakan bedanya kita dalam arti Icon Plus ya, dengan provider lain itu adalah kaitannya dengan tiang listrik. Betul ya, Bu Puspa ya? Ya betul, Mas Aiman. Bisa dijelaskan, Mbak Puspa? Saya bilangnya Mbak aja deh, kita mungkin seumuran mungkin ya. Makasih Mas Aiman. Silakan. For your kind introduction. Jadi menambahkan tadi ya yang tadi disampaikan sama Mas Adi. Saya setuju di mana ada tiang listrik harusnya di sana ada icon gitu ya. Jadi kita bisa kasih layanan apapun dengan cepat dan juga dengan di semua titik lah di mana ada listrik. Kita tahu rasio elektrifikasi kita udah hampir 100% gitu ya. Artinya seluruh Indonesia harusnya sudah bisa kita kasih internet gitu. Sudah bisa kita kasih link by icon, dan artinya juga bahwa icon itu harusnya sudah bisa mendeliver layanan dengan lebih cepat. Nah itu salah satu yang menjadi kekuatan icon ya. Salah dua lain yang menurut kami yang menjadi kekuatan icon adalah icon itu kebanyakan generasinya milenial ya, Mas Aiman. Jadi generasi milenial ini kita punya orang-orang yang memang capable di bidangnya, kemudian very enthusiastic gitu ya. Kemudian kita itu siap gitu dengan challenge. Jadi kita tahu kan ya sekarang ya namanya generasi rebahan gitu ya. Kita nggak mau tahu ya. Generasi jempol. Terus tiba-tiba harus ini. Anyway. Kita sebagai provider dengan adanya sumber daya manusia yang seperti ini itu menjadi challenge buat kita untuk memberikan generasi-generasi ini suatu layanan yang cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhannya dia gitu ya. Kalau yang namanya saya mau bicara sedikit tentang talent-talent kita yang ada di Icon ya. Kalau yang namanya bisnis itu jatuh bangun udah biasa ya, jatuh bangun sampai capek kita jatuh lagi gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi strong. Kita memulai produk baru, kita harus bagaimana caranya kita melempar ke pasar, itu pun kita punya metode-metode sendiri gitu, supaya dapat diterima dengan baik. Pun ketika belum diterima dengan baik, kita ambil feedback, kemudian kita perbaiki. Salah satunya sorry Mbak Puspa, tadi disebutkan oleh Mas Adi, kalau retail seperti Alfa, Indomaret ya, itu mayoritas pakai Icon Plus ya? Betul. Kita untuk apanya tuh? Untuk laporan mereka, keuangan dan lain sebagainya, fungsi komunikasi dengan server mereka di pusat dan lain sebagainya, atau bagaimana? Bisa dijelaskan nggak? Ya betul Mas Aiman. Jadi digunakan untuk komunikasi antar brands ke headquarter mereka gitu ya, transaksi data, kemudian untuk reporting gitu ya. Kemudian ada juga beberapa yang menggunakan aplikasi terpusat yang harus digunakan di cabang-cabang. Kemudian cloud computing, data center, itu mereka menggunakan layanan Icon untuk itu. Gitu. Sejak berapa tahun Mbak Puspa itu? Kalau contohnya itu udah sekitar 5 sampai 7 tahun ya. 2000 ada yang dari Alfamart dari 2012. Alfamart dari 2012, 9 tahun kurang lebih ya. Luar biasa. 10 tahun ya, Mas Aiman. Ya lumayan. Salah satu pelanggan yang memang kita jaga betul.
Ya. Iya, dan nggak pernah tuh ada kedengeran apa-apa ya di luar, artinya jaringannya oke dong ya. Iya, ya kita selalu usahakan seperti itu, Mas Aiman. Memang komplain pasti ada ya, dan kami sangat terbuka dengan komplain. Karena kalau nggak ada komplain, kita nggak punya ruang untuk improvement gitu. Ya, Benar, benar, benar. komplain itu kan menunjukkan emosional pelanggan terhadap produk yang kita deliver gitu. Jadi, Emotional bonding yes, antara kita dan pelanggan. benar Mas Aiman. Gitu. Oke, kalau tadi disebutkan misalnya karena tiang listrik maka kita kuat, kurang lebih begitu ya, karena kita menggunakan infrastruktur dari tiang itu. Tapi kan sekarang gila loh, tiang listrik ini kita bicara ini ya, santai aja ya. Kalau bahasa Jawa ngoko gitu. Tapi kalau di Tapanuli mungkin nggak kenal ngoko ya. Mas Adi mungkin tahu. Kalau apa namanya ngoko itu artinya santai. Jadi kita ngobrol santai aja, meskipun juga kita harus ada substansi di sini. Saya ingin tanya, kalau tiang listrik itu kan sekarang banyak dipakai, IndiHome pakai jaringan tiang listrik, First Media saya sebut ya, mohon maaf ya, ini nggak apa, kita terbuka aja. Ya provider-provider lain lah pakai tiang listrik. Itu apa nggak nanti overloaded ya? Ya, oke. Itu sebenarnya udah menjadi ini ya, menjadi sesuatu challenge buat Icon ya, terutama yang melakukan pengelolaan terhadap aset ketenaga listrikan PLN gitu ya. Memang satu dan lain hal kita kita memang melihat itu ada, Mas Aiman, tapi itu juga menjadi suatu hal yang dimana kita juga mendorong bisnis dari suatu perusahaan, baik untuk yang akan digunakan untuk contohnya gini, tadi Mas Aiman sebut tentang First Media gitu ya. Nah, First Media pakai tiang PLN. Nah, tiang PLN buat apa? Buat internet gitu ya, dipakai oleh mereka. Terus yang pakai itu siapa gitu? Yang pakai itu misalnya anak-anak yang sedang school from home gitu ya. Kemudian orang-orang yang sedang melakukan pembelajaran dari rumah untuk mahasiswa-mahasiswa gitu. Atau untuk orang-orang yang sedang melakukan bisnis dengan menggunakan teknologi telemarketing gitu. Nah, hal itu sebenarnya kan kita juga menjadi seperti seperti pedang bermata dua gitu. Ada there is a good side, there is a bad side gitu. Nah, ini adalah hal yang sedang kita kolaborasikan, tidak hanya di Icon, tapi juga dengan holding dan juga dan juga dengan user yang sendiri gitu. Nah, ini yang sedang kita godok bersama. Gimana caranya supaya tiang PLN itu yang digunakan oleh provider-provider lain dapat bersih gitu ya, sehingga estetika, kemudian keamanannya, kemudian fungsinya sendiri sebagai infrastruktur ketenaga listrikan benar-benar gagah gitu ya, seperti fungsi aslinya, tapi juga tidak mematikan bisnis yang lain gitu. Nah, itu menjadi salah satu yang sedang kita siapkan juga, Mas Aiman. Salah satunya dengan you name First Media. Mereka juga sedang menyiapkan tiang-tiang tertentu yang akan dikolaborasikan dengan yang lain. Nah, itu salah satu sih. Ada banyak hal which is kita fully aware juga dengan itu. Betul. Tapi saya juga amazed juga ya, ternyata dari 2012 di jaringan retail terbesar ya, Alfamart, Indomaret kan itu jaringan retail terbesar dan sudah berjalan hampir 10 tahun. Ini luar biasa. Saya sendiri belum tahu soal ini. Dan saya yakin juga dari peserta kita banyak yang juga belum tahu, tapi tadi sampaikan datanya. Hampir 10 tahun menggunakan Icon Plus, itu luar biasa. Kalau kita bicara soal perusahaan ICT ini dalam menyesuaikan diri dengan transformasi industri 4.0, bagaimana Icon Plus menyiapkan ini? Oke, nanti ini ya, coba saya jawab dulu. Oke, industri 4.0 itu tidak bisa lepas sama yang namanya teknologi cyber. Oke ya, cyber, teknologi security, teknologi cloud computing, teknologi robotik, IoT, kemudian everything you name it lah. Jadi bagaimana Icon mempersiapkan diri adalah kita menyiapkan suatu produk yang bisa mempercepat proses-proses yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kita tahu sekarang yang namanya segala sesuatu tidak bisa dikerjakan hanya dengan human aja gitu ya. Contohnya gini, kita punya supply, kita punya demand gitu. Ada suatu saat di mana kita kok ngerasa supply kita kebanyakan, tapi demand-nya kurang. Di sisi lain, demand-nya kebanyakan, tapi kok supply kurang gitu. Nah, dengan menggunakan teknologi, bagaimana caranya kita mempertemukan sesuatu yang tidak efisien ini, gitu. Tidak efisien itu gitu ya. Contohnya dengan
bicara tentang aplikasi contohnya. Saya coba ambil contoh seperti Gojek misalnya. Kita tuh tahu kayaknya ojek-ojek pangkalan itu banyak gitu. Dia punya banyak resource. Tapi pada suatu titik ketika kita perlu kok ojeknya nggak ada gitu. Nah, ini yang tadi kita bilang masalah inefisiensi gitu. Tapi ketika ada aplikasi Gojek itu, nah kita bisa mempertemukan pada suatu titik mereka ada namanya equilibrium ya, cocok di situ. Nah, Icon hadir di situ. Bagaimana caranya kita menyiapkan suatu sistem yang tadinya rumit menjadi lebih gampang kita monitor. Yang tadinya mahal menjadi lebih murah karena semua di dalam satu sistem yang fully equipped dalam satu sistem. Kita bicara tentang jaringannya, kita bicara tentang sistem security-nya, kita bicara tentang saya mau dia itu punya jaringan internet, tapi dia juga punya jaringan VPN. Nah, itu bisa di dalam suatu sistem yang kita siapkan. Kemudian sistem monitoringnya, dashboardnya, yang kayak gitu. Nah, itu salah satu terobosan-terobosan yang coba nanti akan saya ingin kita gali lebih dalam lagi produk-produk yang Icon bisa offer kepada pelanggan dan calon pelanggan kita. Tentang otomasi dan berbagai terobosan-terobosan ini. Itu Mas Aiman. Saya baca juga di website-nya Icon Plus. Ini kelebihannya salah satunya adalah end-to-end fiber optic. Boleh jelasin nggak? End-to-end fiber optic, literally memang seperti itu, gitu. Jadi kita ambil dari pusatnya gitu ya, dari backbone-nya fiber optic. Kemudian kita tarik ke rumah pelanggan itu ya murni fiber optik gitu. Apa sih kelebihan fiber optik? Serat kaca dia membawa losses paling kecil sampai saat ini. Jangan di-compare sama yang namanya kabel tembaga sama radio atau anything, bahkan satelit. Jadi kita menawarkan suatu layanan yang fully quality-nya bisa in our control. Jadi memang ujung ke ujung itu fiber optik gitu. Sampai ke rumahnya pelanggan kita deliver dengan fiber optic. Itu Mas Aiman. Oke, luar biasa. Jadi sampai di end user itu fiber optic semua tuh ya? Ya. Kenapa kita bisa deliver? Karena kita punya yang tadi di awal kita bicara, kita punya infrastruktur yang listriknya sampai di depan rumahnya Mas Aiman misalnya. Jadi it's possible banget kita bisa deliver itu sampai ke rumah-rumah pelanggan-pelanggan kita. Oke. Nanti ada banyak pertanyaan lagi, di antaranya berapa sih kapasitas yang bisa disalurkan dari Icon Plus, berapa kecepatannya dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan juga, berapa harganya dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak pertanyaan juga, bagaimana paketnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan. Ini kayak TV aja, ini ada break dulu ya. Tapi saya akan panggilkan nanti Pak Budiman ya. Ada Pak Budiman dan juga ada narasumber saya yang lain juga yang istimewa. Ada Pak Yulianto Srihartadi, ada Mbak Puspa, kemudian ada Mas Andreas Kristiantoro, ada Pak Wahyu Tony Hermawan, Mas Andi Evan Surahmat, dan nanti mudah-mudahan bisa datang juga dari Aprindo, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita perlihatkan dulu bagaimana company profile dari Icon Plus berikut ini. Saat ini, segalanya cepat, segalanya mudah, segalanya praktis. Semudah jari Anda menekan ke sebuah tombol. Kami menemani Anda dalam setiap kemudahan itu. Di tengah persaingan industri digital yang semakin pesat, kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima, sehingga kami bisa menjadi pilihan utama sebagai penyedia layanan di industri teknologi informasi dan komunikasi nasional. Didirikan pada tahun 2000, Icon Plus pada awalnya berfokus untuk mendukung teknologi dan sistem informasi PT PLN Persero dalam proses bisnis ketenaga listrikan dari hulu ke hilir. Kami tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi kami menciptakannya. Dari mulai komoditas jaringan sebagai dukungan terbaik bagi ketenaga listrikan, kami mampu membangun kompetensi yang kuat dalam layanan strategis, terutama dalam hal konektivitas, ketenaga listrikan, dan juga multisektor lainnya. Saat ini, kami menjadi perusahaan yang digerakkan oleh teknologi dan kompetensi untuk membuat ekosistem digital terpusat dengan platform Smart Nation terintegrasi. Kami menyediakan layanan untuk solusi konektivitas, solusi akses internet,
solusi berbasis infrastruktur telekomunikasi, dan solusi value added service, serta aplikasi dengan tingkat availability dan reliability terbaik kepada pelanggan Icon Plus. Sehingga Icon Plus dapat menjadi one-stop solution provider telekomunikasi di era digital dan modernisasi global. Kami didukung oleh jaringan yang tersebar luas di seluruh wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk menghadirkan layanan prima, kami memiliki kantor strategik bisnis unit dan kantor-kantor perwakilan di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Di samping coverage area yang luas, kami juga memiliki ultra broadband untuk memastikan konektivitas pelanggan menjangkau seluruh wilayah dengan kecepatan tinggi. Dalam hal penyediaan solusi konektivitas jaringan untuk kebutuhan komunikasi data bagi pelanggan yang menghubungkan berbagai titik lokasi geografis yang berbeda, kami menghadirkan iConnect. iConnect memiliki keunggulan mendukung kapasitas besar, kecepatan tinggi, secure, dan upgradable. Dalam penyediaan solusi akses internet, kami mempersembahkan Icon Web. Layanan akses internet tanpa batas waktu dan kuota yang didukung oleh teknologi serat optik. Koneksi yang cepat, stabil, dan jangkauan yang luas memungkinkan pelanggan berkomunikasi dengan intensitas tinggi. Untuk memberikan solusi berbasis infrastruktur telekomunikasi, Icon Plus berkomitmen menyediakan layanan untuk keamanan data pelanggan dengan dukungan data center tier 3 yang berlokasi di dalam negeri. Icon Base akan memudahkan pelanggan dalam menjalankan bisnis secara mudah dan efisien. Untuk mendukung proses bisnis terintegrasi pelanggan dalam penyediaan pelayanan terbaik, Icon Apps hadir sebagai solusi value added service yang telah teruji dalam mendigitalisasi dan membantu proses bisnis PT PLN Persero. Untuk dapat memberikan pelayanan prima bagi lebih dari 70 juta pelanggan PLN melalui Customer Information System. Saat ini, Icon Apps juga telah berkontribusi besar untuk kemajuan pelanggan. Kami siap menjadi mitra terbaik yang bisa memberikan kepastian untuk kemajuan bersama dan terus menjadi lebih baik. Visi kami menjadi penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset strategis. Icon Plus, we think beyond connectivity. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual. Suaranya kedengeran pasti. Banyak loh, luar biasa. Ini pakai efek ya? Enggak? Oke, luar biasa, luar biasa. Ini kaum milenial dan kaum generasi Z ya. Saya tuh antara milenial dan generasi Z, tapi nggak ada yang percaya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, Mas Mbak semua. Kayaknya pas deh Mas Mbak semua, karena ini milenial dan Z ya. Bagaimana retail kita berkembang dengan Icon Plus, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya akan panggilkan untuk narasumber selanjutnya. Beliau adalah Bapak Budiman. Ya, selamat. Bapak. Ya, selamat siang Pak Budiman. Selamat siang, Mas Saiman. Iya, Pak Budiman ini dari, saya mohon maaf ya kalau saya salah bacanya ya, Tous-les-Jours. Ya, Tous-les-Jours. Tous-les-Jours. Bahasa Prancis ya. Iya, betul-betul. Saya tahun 2015 kalau nggak salah saya sempat ke Prancis dan ternyata banyak juga di sana ya. Iya. Iya, banyak. Ya, banyak juga yang mengira bahwasanya merek itu dari Eropa ya atau Prancis, tapi ternyata produk Korea ya. Oh, Korea. Iya. Oke. Luar biasa. Jadi ini teman-temannya kita semua ya, karena kita semua kan senang drakor. Betul sekali. Betul. Mas Budiman, ini PT CJ Indonesia ya? Iya. PT CJ Indonesia, apakah punya pengalaman terkait Icon Plus atau ada yang mau disampaikan? Silakan Mas Budiman. Oke, saya akan sharing presentasi saya ya. Mungkin Mas Aiman juga kurang tahu tentang CJ atau Ciledug. Jadi saya coba sharing. Sudah terlihat ya? Ya. Jelas Mas. Oke. Jadi terima kasih sudah mengundang kami untuk bisa bergabung webinar ini dengan Icon dan rekan-rekan dari bisnis lainnya ya, khususnya retail lah. Jadi saya itu bekerja di CJ khususnya udah 20 tahunan. Jadi saya membawahi network and security dan development maintenance. Biasanya network kita kerjasama sama Icon salah satunya,
untuk bisa menghandle jaringan-jaringan kita di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita pastikan juga mempunyai security ya dari sisi network maupun PC atau server. Kita juga support untuk information security. Kemudian dari development kita buat aplikasi-aplikasi in-house ya, khususnya untuk office automation. Kemudian juga ada support untuk SAP dan ERP lainnya. Kemudian juga dengan maintenance untuk sistem-sistem yang ada. Oke, jadi Shell Jedang itu perusahaan Korea. Tahun 1953 itu berakhirnya perang Korea, Mas Aiman. Di situ pendiri kita awalnya adalah untuk mengimpor gula, jadi produsen gula dan tepung. Kemudian setelah itu dia bisa berkembang menjadi pabrik bumbu masak ya awalnya. Kemudian punya uang dia bikin Samsung ya. Jadi Samsung itu cikal bakalnya dari CJ. Oh, Samsung itu anaknya CJ sebenarnya ya? Iya, cikal bakal CJ. Jadi tanpa ada CJ nggak akan lahir Samsung. Ternyata memang pada saat berjalan memang Samsung lebih terkenal ya karena untuk ke retail ataupun ke ke customer dia lebih banyak. Tapi CJ mungkin pelan-pelan mungkin nanti di Indonesia akan juga banyak juga mengenal. Jadi pada tahun 1993 kita pecah. Dulunya kita bergabung dengan Samsung, kemudian kita pecah jalan sendiri-sendiri walaupun dalam satu keluarga ya. Nah, kemudian kita teruskan ke bisnis industri makanan dan hiburan. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu tahun 1988 kita bikin pabrik Bayo, Mas Aiman. Jadi Bayo ini kalau di dunia itu cuman ada 7 atau 8 negara yang bisa bikin bisnis ini. Selain itu sulit untuk bikin, karena itu berhubungan dengan bakteri. Jadi dari bakteri kita menghasilkan Menghasilkan seperti pesaing kita Ajinomoto, Miwon seperti itu, MSG, kemudian ada lysine dan lain-lain. Itu dari Bayo. Kita punya pabrik 2 di Jawa Timur. Kemudian kita tahun 96 kita buka pabrik CJ Fit ya. Biasanya pesaing kita Ron Pokpan dan lain-lain ya. Kemudian 2002 kita buka untuk logistik ya. Kalau Bapak bisa lihat ada CJ Logistik ya, mungkin ada mobilnya di jalan-jalan itu ada dalam CJ Group. Nah di 2011 ini yang retail baru buka bakery. Nah pada saat itu memang di dunia bakery itu lagi boomnya, ada salah satu merek ya yang pada saat itu cukup fenomenal sampai ngantrinya panjang. Kita masuk pada saat kondisi seperti itu. Tapi kita tetap yakin bahwasanya kita bisa mampu untuk bisa bersaing. Di 2012 kita buka CGV, Pak. Jadi CGV Bioskop itu satu grup dengan kita, CJ. Kemudian setelah itu ada CJ Food. Nah, CJ Food sendiri lebih ke produk-produk import dari CJ maupun yang sudah lokal kita punya. Oke, karena ini retail, kita akan bahas tentang Tule Juice ya. Jadi kita akhir tahun 2011 kita hanya buka 2 toko ya di Senayan City dan Moy. Ya pada saat itu ya kondisi yang saya bilang tadi cukup berat karena pesaing kita sudah cukup besar. Nah, beriring waktu sampai sekarang kita sudah buka gerai 48 toko di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Nah, itu awalnya kita image-nya adalah toko roti, tapi sekarang lebih berkembang menjadi kafe ya. Jadi banyak kita renovasi dari toko-toko kita menjadi sebuah kafe. Jadi tidak hanya beli roti, tapi bisa kopi, nongkrong-nongkrong di toko kami. Ya, ini tantangan ya. Tantangan pada saat pandemi mungkin hampir semua retail sama tantangannya karena kita nggak siap. Tiba-tiba datang pandemi, kemudian akhirnya mal-mal tutup, lockdown ya, kita belum bilang PPKM, kemudian banyak juga tidak bisa beroperasi ya, cukup memukul kita semua ya. Hampir semua retail bermasalah dengan hal itu. Hampir mungkin
80% ya kita turun revenue pada saat itu. Tapi kita nggak tinggal diam, kita pelan-pelan kita coba untuk bangkit. Ya dari sisi marketing kita berubah, yang tadinya orang harus datang, kita alihkan ke aplikasi pesan antar online seperti Gojek, Grab Food, ya, kemudian Shopee Food dan lain-lain. Kemudian mempromosikan melalui media sosial, baik itu YouTube ataupun dari Instagram. Kita kerjasama dengan YouTuber untuk membuat mencicipi roti, membuat bagaimana roti itu dibuat dan lain-lain, sehingga orang tetap bisa connect dengan kita. Kemudian kita buat layanan call center untuk mereka bisa order untuk acara-acara yang besar ya. Jadi kita bisa datang ke mengantarkan barang untuk mereka untuk acara pesta dan lain-lain. Terus menyalurkan produk TLJ ke perusahaan, kita coba ke B2B, ya kita juga masukkan ke Citylink. Kemudian kemarin ada PON di Papua, kita juga masukkan seperti itu. Nah, selama pandemi kita juga dari grup CJ sendiri membeli produk-produk dari Tulejurs untuk didonasikan ke bagian kesehatan dan lain-lain ya, anti jombo dan lain-lain. Kemudian kita selalu berinovasi. Jadi gimana didonasikan roti-rotinya gitu? Betul, kita sebut CSR. Jadi artinya grup kita ada ya dari bio, feed dan lain-lain, kita beli produknya TLJ, kemudian kita bagi-bagikan ke tim kesehatan pada saat itu ya, kemudian panti jompo dan lain-lain lah. Artinya kita beli produk TLJ untuk bisa mereka survive juga, seperti itu ya. Kita bantu juga seperti itu. Kemudian juga ada inovasi-inovasi baru dari sisi bentuk maupun rasa dari roti ya. Mungkin Mas Aiman pernah belanja nggak di Tulejurs ya? Sering, bahkan sekarang saya melihat perubahan yang kalau dulu sebelum pandemi kan di terbuka gitu ya, sekarang di plastik-plastikin. Nah, iya betul. Ya itu salah satunya ada perubahan seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus memperkuat jaringan network ya. Jadi kita pilih vendor-vendor yang memang punya SLA 99.9% untuk support kestabilan jaringan. Ini gunanya untuk sekarang ini kan POS kita ya, point of sales, mesin kasir itu terhubung dengan ERP secara online, jadi istilahnya harus kondisinya bagus jaringannya supaya nggak putus ya. Kemudian juga dari sisi software application dan security, kita juga memanfaatkan teknologi yang tadi saya bilang ERP connect ke POS. Kemudian juga untuk karyawan kita kedepannya kita akan tidak hanya mesin absen itu untuk absen, tapi juga untuk mengukur suhu sehingga tidak manual lagi ya. Jadi masuk ke dalam HR system kita dan kita bisa cek semua karyawan setiap hari suhunya di dalam sistem. Kemudian juga ada security device yang kita pasang untuk network supaya ketika ada malware yang masuk ke dalam PC, kemudian menginfect, dia tidak menyebar ke jaringan. Mereka akan diblok, kemudian kita mengetahui ada monitoring bahwasanya IP sekian terinfect, maka kita akan fokus ke PC dengan IP yang tersebut ya, dengan melakukan scan antivirus misalnya. Kemudian kita juga kemarin memanfaatkan IoT suhu. Ini sih kita belanjanya di online shop itu ada satu kita rakit sendiri Arduino. Kemudian kita konekkan dengan aplikasi kita sehingga kita bisa melihat suhu misalnya di ruang freezer, di ruang server atau di kantor ya. Sehingga dari kontrol ya. Ya, dari Android. Artinya kita bisa sementara ini kita hanya memonitoring, kedepannya kita coba alert ke WhatsApp atau itu ke bagian IT sehingga kita tahu kondisi freezer itu agak panas sehingga bisa menyebabkan material rusak. Seperti itu kita akan coba kembangkan itu seperti itu. Luar biasa. Saya pikir dari saya cukup itu untuk bisa mengenal tentang CJ Group ini khususnya TLJ. Iya. Dan saya boleh tanya nggak? Ini boleh. Providernya juga salah satu menggunakan Icon Plus. Betul. Oh luar biasa. Oke. Sudah berapa lama? Sudah lumayan lama, di atas 15 tahun mungkin ya. Oh ya, luar biasa. Iya. Oke.
Ini bekerja dalam senyap juga berarti Icon Plus ini ya. Ternyata luar biasa klien-kliennya. Iya, betul. Oke. Perlu promosi lagi yang lebih luar biasa. Iya. Tapi saya kaget loh, terus terang saya amazed loh. Ternyata di balik nama-nama besar tuh ternyata jaringannya ada Icon Plus di situ. Oh, saya baru tahu betul. Hari ini saya baru tahu. Saya baru tadi buka websitenya, ada beberapa kemudian juga yang saya pelajari, tapi luar biasa ini. Kemudian saya bisa juga mengetahui juga. Kebayang sih dari sisi infrastrukturnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Mas Budiman. Kita akan stay dulu di sini. Nanti kita akan buka beberapa pertanyaan ya. Ada di chatbox ya. Saya akan bacakan nanti. Ada di chatbox ya. Lalu pemutaran video boleh nanti ya. Kita putarkan video. Oh iya ini. Nanti kita juga akan mengundang narasumber lainnya dari Icon Plus. Ini ada Mas Andreas Kristiantoro, ada juga Mas Wahyu Tony Hermawan, dan juga Mas Andi Ervan Surahmat. Ya, nanti kita akan rame-rame. Tapi sementara ini saya akan undang audiens untuk bertanya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Ingat, nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan voucher. Dan juga jangan lupa isi survei untuk mendapatkan door prize. Iya. Oke, nanti kita akan coba untuk bertanya. Oke, ini pemutaran video dulu. Diskusi panel. Iya. Oke, kalau gitu kita akan mulai dengan diskusi panel. Dari tadi Mas Budiman, kemudian ada Pak Adi, Mas Adi, dan Mbak Puspa. Saya ingin tanya nih, bagaimana pemasaran dari Icon Plus ini ke dunia retail? Karena selama ini kan kita nggak pernah lihat nih, ada iklannya juga nggak. Walaupun B2B kan biasanya ada iklan ya, minimal di web base lah misalnya, dan lain sebagainya, walaupun nggak ke B2C ya. Bagaimana sih soal pemasaran ini? Mungkin siapa? Mas Adi bisa menjawab ya? Saya, Mas Aiman. Silakan. Siap. Mas Aiman. Kita pemasaran ke pelanggan korporat, khususnya di segmen retail itu sebenarnya kami punya kerjasama pemasaran dengan PLN, Mas. Jadi PLN itu memegang database seluruh pelanggan premium di Indonesia. Gitu ya. Jadi tahu tuh yang bayar listriknya lancar, gitu, yang bayar listriknya miliaran, itu kami punya database-nya semua itu, Mas. Nah, dari situlah kami juga bekerja sama dengan PLN untuk tadi pemasaran secara senyap tadi, Mas. Jadi kami ke perusahaan-perusahaan yang memang pelanggan PLN besar gitu ya, menawarkan solusi bersama dengan PLN. Itu yang kita lakukan. Selain itu kami juga memiliki, mungkin Mas Aiman perlu tahu bahwa kami mempunyai 10 kantor setingkat SBU, dan mungkin kalau setingkat kantor perwakilan itu kami lebih dari punya 50, Mas, di setiap kota. Nah, itulah tenaga-tenaga pemasaran kami di sana bekerja sama dengan PLN gitu ya, dengan berbarengan dengan tenaga pemasarannya PLN, kami biasanya gerilya itu, Mas. Jadi pelanggan-pelanggan besar itu pasti sudah berlangganan dengan Icon karena database-nya kami pegang, Mas. Nah, itu cara-cara pemasaran kami ya ke market-market di mana orang mungkin keunggulan kami di situlah. Salah satunya tadi kami punya tiang, kedua kami punya database market di Indonesia, Mas. Nah, itu mungkin yang membuat kami berbeda dengan kompetitor lain. Itu, Mas. Dan penetrasi pasarnya luar biasa cepat ya, dan langsung kalau boleh saya bilang retail sekarang dikuasai oleh Icon Plus dong. Kalau Indomaret, Alfamart, belum yang retail-retail yang lain ya. Kami berbagi lah ya, berbagi dengan provider lain. Ada SOP-nya juga, Mas. Ada SOP-nya seperti namanya kayak banking, dan banking itu minimal harus ada 2 atau 3 provider untuk menjaga reliability. Sama ya, mungkin juga untuk pelanggan-pelanggan retail, kami juga sudah mulai menerapkan karena bisnis proses ini semakin kuat ke digital, tentunya jaringan ini harus redundansinya luar biasa, tidak seperti 5 atau 10 tahun lalu.
Contohnya, kalau sampai link mati, itu bisa dikatakan tadi ya, Alfamart nggak bisa jualan, Mas. Betul, betul. Karena semua online, makanya tadi kami bilang kami berbagi. Jadi pasti di situ ada minimal ada 2 provider yang mensupport mereka sehingga jaringan mereka cukup reliable untuk berjalannya bisnis proses di atasnya. Itu Mas Aiman. Dan ini menarik, nanti saya akan kembali ke Mas Adi dan juga Mbak Puspa. Kalau mati itu kan bukan soal matinya aja, tapi bisa jadi kemudian ada fraud di situ, ada peretas misal di situ yang kemudian bisa mengutak-atik bagaimana dengan security-nya dan lain sebagainya misalnya. Nanti kita akan bicara soal itu. Tapi sebelum ke sana saya ingin ke Mas Budiman dulu. Mas Budiman, kendala apa sih yang dihadapi untuk perubahan ini? Apakah biaya atau human resource ya? Kan nggak semua juga bisa paham nih dengan perubahan yang begitu cepat. Apalagi pandemi ini kan mempercepat perubahan kita untuk internet minded nih. Semuanya online. Seminar aja online gitu ya. Apapun online sekarang. Nah, di mana sih tantangannya? Impact-nya juga kemana? Apakah lebih ke biaya atau ke kekhawatiran akan security level? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya sih pastinya dengan adanya pandemi menjadi agak berubah ya cara pandang retail ini ya. Kita lihat ada berguguran juga, ada yang banyak akhirnya berkembang, betul. Jadi kalau kita lihat memang tidak harus berubah dari mengundang orang datang ke misalnya ke toko di mall gitu loh. Karena kondisi mall sekarang juga belum 100% pulih. Jadi kita harus yang tadi itu. Kita harus pertama dari sisi marketingnya juga harus lebih aktif ya. Mana-mana celah-celah yang dia bisa masuki, terutama di sisi media sosial yang harus dimanfaatkan. Bagaimana engage ya dari customer tetap ada pada saat kondisi seperti ini, walaupun dia nggak datang, tapi dia bisa pesan baik call center maupun menggunakan media sosial ataupun dari aplikasi yang antar online tersebut. Jadi itu salah satunya, kita harus ambil revenue dari situ. Selain itu, kita juga harus ke B2B ya. Ini dari sisi marketing ya, mencari apa aja yang kita bisa masuki, contohnya dari sisi penerbangan tadi, walaupun sekarang ini kondisinya udah mulai pulih ya, tapi kita bisa juga menambah kapasitas penjualan ke sana. Kemudian ada acara-acara yang tadi ada PON, ada acara apa. Penerbangan maksudnya gimana, Mas Budiman? Oh, kita masuk ke Citylink, Pak. Jadi roti-roti Citylink itu dari Iya, TLJ? salah satunya dari TLJ. Ya, kita masuk. luar Kemudian biasa. juga kalau kita bertahan di mall, kemungkinan besar agak sulit ya. Karena juga yang tadi itu bilang, kita juga masuk ke retail lagi, ke retail khususnya kalau sekarang ke mall, mungkin nanti kerjasama dengan tadi Alfa atau Indomaret itu masuk ke roti tulejurs yang sifatnya di bawah yang di mall, jadi harganya lebih terjangkau ke masyarakat. Dan itu belum disiapkan sekarang ya. Jadi untuk ke mall kita sudah ada toko namanya mall ya, ada di beberapa. Tapi mereknya beda ya? Mereknya ada tulejursnya, tapi setidaknya di bawah dari yang. Betul. Oke, jadi itu menggarap pasar yang menengah ke bawah begitu lah kurang lebih. Betul. Ya, itu tadi untuk teknologi ya itu tadi kita perlu biaya untuk bisa berkembang. Tapi mungkin salah satu yang perlu boleh ya, Icon sekarang udah ada IconNet, tapi mungkin dari sisi mall itu udah dikuasai oleh, tahu sendirilah, ada Telkom, ada yang lain-lainnya. Mungkin perlu masuk juga supaya bisa bersaing ya, sehingga kita bisa pilih dari provider mana yang lebih bisa efisien dan mempunyai yang tadi saya bilang dia punya solusi lain, seperti misal CCTV, menghitung banyaknya customer yang datang, nggak perlu lagi kita hitung ataupun kita seperti apa. Kemudian juga ada CCTV yang bisa mengantisipasi kebakaran, kita taruh misalnya di ruang dapur maupun di pabrik kita. Dan dia kasih alarm tuh ya kalau ada sesuatu yang ada alarm. Jadi intinya banyak sekali yang bisa digali oleh khususnya Icon ya, untuk bisa bisa masuk ke retail seperti itu. Oke, saya bacakan beberapa Q&A juga nih, ada masuk diantara dari Sumatera bagian utara, ini dari seluruh Indonesia kan ya.
Mas Alfi, BSS Salam. Di daerah tempat tinggal saya, Sumatera Utara, terdapat banyak perkebunan kelapa sawit. Solusi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan kelapa sawit, sehingga dengan adanya solusi tersebut dapat memberikan kemajuan signifikan dalam penerapan Industri 4.0? Mungkin Mas Adi atau Mbak Puspa bisa menjawab ya? Kelapa sawit nih, ini memang lagi naik harganya ya, batu bara, kelapa sawit, energi, ini luar biasa. Ya, jadi kami sebenarnya juga punya partner ya, solution untuk IoT di perkebunan. Jadi kami menggunakan teknologi LoRa ya, LoRa untuk frekuensi. Karena biasanya kalau perkebunan itu kan sinyal seluler juga nggak ada ya di sana ya, sangat minim. Nah, yang kami kembangkan itu kami sudah memiliki contohnya sensor untuk pemupukan. Jadi sensor pemupukan itu bisa ditanam di beberapa meter gitu ya, sehingga kita tahu bahwa tanaman itu sudah mencukupi airnya ataupun pupuknya gitu ya. Sehingga artinya di perkebunan ini sering banyak fraud juga, Mas Aiman. Jadi contoh perusahaannya sudah beli pupuk tapi pupuknya dijual lagi gitu ya sama yang harusnya memberi pupuk. Nah, ini kita bisa tahu bahwa memang tanah itu sudah dipupuk atau belum. Ataupun airnya cukup tidak curah hujannya. Kita punya IoT teknologi itu. Jadi untuk mengukur curah hujan, mengukur kelembapan tanah gitu ya, mengukur suhu tanah itu kita ada. Kemudian kita juga punya IoT yang bersifat untuk tracking ya, tracking. Jadi kendaraan-kendaraan mungkin yang mengangkut kelapa sawit, yang mengangkut pupuknya gitu ya, ataupun mengangkut personilnya itu termonitor, bisa termonitor, sehingga mau beribu-ribu hektar pun sekalipun kelapa sawit itu bisa termonitor di dalam sebuah dashboard. Jadi itu akan membuat efisiensi yang luar biasa. Itu yang sudah kita coba gitu ya, membuat suatu efisiensi yang luar biasa dengan teknologi IoT itu. Jadi sebenarnya IoT ini bukan hanya masalah sensor, tetapi lebih kepada ultimate-nya adalah kepada big data analysis. Nah, itu sebenarnya adalah next ya kita diskusi ya. Jadi bagaimana IoT yang sudah terpasang ini nanti akan memberikan data yang begitu besar yang harus kita analisis dan bisa kita mengambil suatu keputusan dari data-data itu. Data-data bisa dikatakan umpamanya ya, tadi kalau kita bicara kelapa sawit gitu ya, kapan dia harus panen, ya kan? Kapan itu dikirim, gitu kan? Kapan itu harus sampai pabrik, segala macam. Nah, itu kita punya semua solusi itu ya. Jadi untuk IoT sensor suhu, IoT kelembapan tanah, curah hujan, gitu ya. Kemudian IoT tracking, gitu. Kita memiliki solusi-solusi itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk perkebunan ya, Mas Aiman. Terima kasih. Oke, silakan Mbak. Spesifik tadi bicara tentang sensor, tapi tadi yang nanya siapa ya, Bapak siapa? Thank you Pak. Afif, Alfi. Oke, thank you Pak pertanyaannya. Tapi sebenarnya tadi benar ya secara spesifik itu. Langkah pertama yang dilakukan untuk Bapak Ibu yang memiliki perkebunan atau mengelola perkebunan, yang pertama what you need is connectivity gitu ya. Tarik aja suatu jaringan ya yang menggunakan Icon Plus gitu ya, karena kita sedang diskusi tentang ini ya, tentang connectivity. Nah, dari sana kita bisa tarik banyak data. Apa sih yang bisa ditarik? Contohnya untuk meningkatkan perkebunan, kita bisa pasang CCTV gitu ya. CCTV sekarang kan udah smart, udah analytical, bukan model CCTV yang kita cuma bisa melihat dan tidak bisa melakukan apapun. CCTV yang Icon juga sedang semangatnya jual adalah yang analytical. Kita bisa lihat, oh ini loh gambarnya bisa di capture, atau kita bisa melakukan zoom in zoom out terhadap kalau ada misalnya namanya violation terhadap sesuatu yang kita rasa kok kayaknya ada penyimpangan terhadap behavior gitu ya. Misalnya ada orang yang mau berbuat curang gitu, kita bisa dapat. Nah, dari connectivity itu selain CCTV, selain kita bisa lihat, selain kita bisa surveillance, kita bisa lihat
kondisinya sangat detail, kita juga bisa jaga keamanannya. Kita juga bisa melakukan yang namanya reporting ya, dengan menggunakan connectivity itu gitu. Reporting dari kebun langsung kepada pusat. Jadi yang namanya data miss di jalan itu tidak ada. Jadi yang dari data-data tersebut kita bisa kembangkan macam-macam. Yang namanya produksi, panen, peningkatan, pengurangan statistik dari produksi setiap kebun gitu. Dan itu datanya bisa kita olah dalam yang tadi yang kita sebut IoT itu. Banyak hal. First you have to have connectivity. Nah, dari sana kita bisa berkembang menjadi apapun. Bisa CCTV, bisa internet, bisa WAN, bisa kita punya mata di sana, kita bisa punya sensor, kita punya anything gitu. Mungkin itu Mas Aiman. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Puspa. Kita akan lanjutkan. Saya akan panggilkan ya, boleh panggilkan narasumber selanjutnya, yakni atau pemutaran video dulu, boleh? Iya, kita akan lihat bagaimana pemutaran video yang akan kita saksikan berikut ini. Silakan. Perkenalkan, Pak Bambang pemilik 5 cabang supermarket di kotanya. Tahun ini, Pak Bambang berambisi untuk ekspansi keluar dari kotanya. Hingga suatu hari, pandemi terjadi. Sistem operasional store yang belum siap membuat Pak Bambang kewalahan. Dari sistem kasir yang kurang mumpuni, metode pembayaran yang tidak terintegrasi, dan saat ingin upgrade jaringan untuk menjalankan aplikasi store, dia terbentur biaya yang tinggi. Akibatnya, customer pun jadi nggak happy. Dan Pak Bambang menghadapi keluhan tanpa henti yang bisa berakibat buruk terhadap usaha supermarketnya. Pak Bambang tidak perlu khawatir. Icon Plus hadir sebagai jawaban kebutuhan teknologi dalam menjalankan proses bisnis dengan ekosistem solusi. Diawali dengan AirSale, produk kasir mutakhir yang punya banyak keunggulan. Cukup pencet-pencet di satu dashboard, urusan kasir beres. Lengkap dengan perangkat mobile yang fleksibel digunakan. Lalu ada Icon Pay, solusi pembayaran yang efektif dan terintegrasi. Dengan Icon Pay, Anda bisa menerima pembayaran lewat beragam bank atau dompet digital dalam satu aplikasi. Bahkan bisa bayar tagihan online juga. CCTV Analytics untuk membantu monitoring semua store Anda. Dan semua itu didukung oleh koneksi dan jaringan kuat, murah, dan keamanan data terjamin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada customer, Icon Plus juga menyediakan kontak center. Icon Plus akan melayani Anda mulai dari pemasangan infrastruktur, platform, hingga managed service. Setelah pertemuan tersebut, Pak Bambang segera menghubungi tim Icon Plus untuk mentransformasi store-nya. Dengan support dari Icon Plus, sekarang Pak Bambang bisa lebih semangat jalanin bisnis. Misi ekspansi keluar kota juga terrealisasi. Icon Plus, ekosistem solusi biar semangat jalanin bisnis. Ekosistem solusi biar semangat jalani bisnis. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik. Baik, selanjutnya kita panggilkan narasumber juga istimewa kita pada berikutnya, yakni Mas Wahyu Tony Hermawan. Ia adalah Manager Digital Services Development Icon Plus atau Indonesia Comnet Plus. Lalu ada Mas Andreas Kristriantoro, Manager Service Customization Development, juga dari Icon Plus, dan juga Mas Andi Ervan Surahmat, Multimedia Solution Architect, PT Indonesia Comnet Plus. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Aiman. Semangat pagi. Selamat sore, baik. Saya persilakan kepada Mas Wahyu. Mas Wahyu untuk memberikan presentasinya yang tentu kita tunggu-tunggu dari Mas Wahyu, Mas Andreas, juga Mas Ervan. Silakan. Saya dulu ya. Oke, silakan. Saya share. Apakah sudah muncul? Sudah, silakan Mas. Oke. Baik, Mas Aiman, Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Kami mewakili dari Digital dan Business Solution. Kami hadir untuk solusi retail. Saya mulai dari pantun dulu ya, biar cakep. Boleh ya Mas Aiman ya?
jalan-jalan ke Bekasi? Jawabannya pasti cakep. Jangan lupa bawa beli bakwan. Kita webinar hari ini, bisnis retail bareng Icon nambah cuan. Saya rasa ini temanya cocok lah ya dengan webinar hari ini ya. Baik. Bicara tentang retail, tentu tidak lepas dari 4 entitas ini. Yang pertama adalah pelanggan, kemudian retail stores, seperti LG tadi ya, kemudian tentunya distributor, dan terakhir manufaktur. Mungkin akan ada entitas lain ya, tapi saya rasa 4 ini yang mandatori. Dari apa yang disampaikan narasumber sebelumnya, dari Pak Budiman, dari Mas Adi, Mbak Puspa, kami menangkap beberapa pain point ya, sehingga kami di sini dari Icon Plus akan menyampaikan beberapa produk yang bisa jadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian pebisnis retail. Semoga ini cukup tepat nanti. Sebenarnya sih kami punya banyak solusi ya, tapi karena waktunya cukup terbatas, jadi kami sampaikan beberapa hal dulu. Kita mulai dari sisi hilir, di sisi customer. Kita punya yang namanya contact center omni channel. Ya, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu PLN 123, mungkin pernah juga call ya ke 123. Ada lebih dari 1.000 agent CSO yang siap dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian setiap harinya. Dan tahukah bahwa kami, Icon Plus, ada di balik layar itu semuanya. Mulai dari sistemnya, sistem kontak centernya, kemudian dari infrastrukturnya, dari agentnya, termasuk juga people management. Begitu juga dengan kontak centernya yang kami punya ya, di Icon Plus ya, 15.071, kemudian juga kontak center IconNet 150.678. Kami melihat tentunya pebisnis retail juga akan butuh kontak center. Tadi sudah disampaikan Pak Budiman, itu dengan adanya pandemi, kontak center bisa menjadi salah satu channel untuk order. Gitu. Lalu kami juga punya solusi selanjutnya, tadi sudah dimunculkan di video ya, ada AirCell. AirCell ini adalah POS. Tadi Pak Budiman juga sempat menyinggung ya, point of sale. Brand kami namanya AirCell. Ini adalah solusi aplikasi semacam smart kasir ya, aplikasi untuk kasir, dan tentunya tidak hanya modul kasir saja, tapi juga ada modul-modul tambahan lainnya seperti pengelolaan staff, kemudian inventory management, reporting, dan dashboard. Kemudian yang ketiga adalah Icon Pay. Tadi sudah sebut, Icon Pay adalah salah satu platform solusi pembayaran digital. Jadi ini nanti bisa diintegrasikan dengan biller. Contoh biller di sini mungkin TLJ tadi ya. Kemudian juga nanti bisa diintegrasikan dengan channel-channel pembayaran. Sehingga apa? Sehingga store itu semakin menambah channel-channel pembayaran. Tidak hanya cash, tapi juga bisa non-tunai seperti debit, kredit, dan uang elektronik tentunya. Dan Icon Pay dan AirCell ini bisa diterapkan di titik retail store bisa, kemudian di sisi distributor juga bisa, di manufacturer pun juga bisa. Saya lanjut lagi, yang keempat kita punya solusi EMS, Energy Management System, tadi sudah disinggung sama Mas Adi. Energy Management System adalah solusi yang tepat. Tentunya store Bapak Ibu pastikan punya peralatan-peralatan listrik ya, seperti freezer, chiller, mungkin juga AC, lampu, dan sebagainya. Tentunya ini butuh maintenance dan butuh biaya. Nah, kami punya teknologi IoT di situ, yang kita akan pasang sentral dan kontrol, sehingga nanti bisa dimonitor oleh Bapak Ibu semuanya untuk arahnya adalah efisiensi. Baik, kita lebih ke detail lagi. Apa itu contact center omni channel? Ya, ini produk kami
dan tadi sudah diimplementasikan di banyak perusahaan, khususnya di holding kami di PLN 123. Banyak fitur di sini, Mas Aiman dan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tidak perlu menyediakan infrastruktur, jadi nggak perlu capex karena kami sediakan on cloud. Kemudian di sini ada fitur call inbound dan outbound. Kalau inbound itu menerima telepon, menerima call gitu ya. Kalau outbound adalah yang justru yang call ke pelanggan. Jadi ini nanti bisa menambah customer loyalty atau retention tadi, atau yang disebut sama Mas Aiman tadi adalah emotional bonding-nya terjadi ya, gitu ya. Oke, kemudian ini juga bisa diintegrasikan dengan ticketing. Tentunya nanti di setiap company punya follow up tim operation dan maintenance. Nah, ini nanti akan di follow up dari ticketing ini. Kemudian juga hasil percakapan antara customer dan agent itu bisa kita lihat lagi recordingnya, sehingga kita akan bisa analisa dan evaluasi. Dan tentunya reporting dan dashboard sudah tentu ada. Kenapa omnichannel? Omnichannel itu maksudnya adalah banyak channel, jadi tidak hanya telepon saja, tidak hanya voice, tapi juga ada fitur-fitur lain di sini. Ada Facebook, ada medsos ya, kemudian Twitter, ada Instagram, email tentunya, Line, dan satu lagi ada Telegram ya. Kami sediakan managed service, artinya nanti Bapak Ibu pebisnis retail tinggal order aja ke sales kami. Nanti kita bisa sediakan beberapa opsi, bisa infra as a service maupun platform as a service. Kemudian masuk yang kedua adalah air sale atau point of sale tadi. Ini adalah solusi transaksi di kasir, sehingga ini membantu baik itu pelanggan, pemilik bisnis, gitu ya. Fitur-fitur yang kita punya, jelas pengelolaan kasir ada di sini, kemudian ada pengelolaan staff, jadi kita bisa atur siapa yang masuk hari ini, kemudian dia bertugas dari jam berapa ke berapa, ada shiftingnya di situ. Kemudian kita juga bisa manajemen pelanggannya, misalnya ada pelanggan prioritas sehingga perlu nanti kita berikan promo dan sebagainya. Dan tentunya kita punya security yang cukup handal di sini, dan reporting, kemudian dashboard analitik. Ya, ini juga cukup penting. Kemudian yang ketiga adalah Icon Pay. Icon Pay ini sebetulnya ada 3 modul ya. Selain biller agregator, kemudian payment integrator, satu lagi adalah uang elektronik yang namanya Icon Cash. Sekarang lagi proses perizinan di BI. Biller agregator ini nanti bisa dipakai di store, kita bisa membantu menambah semacam PPOB ya. Jadi misalnya store A gitu nanti bisa juga jualan listrik gitu kan ya, atau pembelian token atau yang lainnya, termasuk juga Iconet seperti itu. Kemudian kalau payment integrator ini lebih ke bagaimana kita menambah channel pembayaran, jadi tidak hanya cash saja tapi juga nanti bisa opsi-opsi yang non tunai seperti kartu debit, kartu kredit berbagai macam bank, dan juga uang elektronik seperti Doku, GoPay, OVO, dan juga Kris ya sekarang ya, ada Quick Response Indonesian Standard. Dan ini keunggulannya cukup banyak karena kita open API gitu, kemudian kita bisa nanti single rekonsiliasi, dan ini real time tentunya, dan juga cloud system, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menyediakan hardware apapun, tinggal order aja, nanti kita akan siapin semuanya. Kemudian yang terakhir adalah IMS. Kita punya beberapa modul di sini IMS. Yang pertama adalah kita bisa memberikan informasi, tren, dan analisa tagihan dan pembelian token ya, karena kita kan anak usaha PLN ya. Jadi kita bisa menginfokan itu, bahkan bisa memprediksi tagihan 1 bulan ini nanti berapa, sehingga ini luar biasa. Oke. Lalu ini yang cukup penting juga, nomor 2 adalah outage management. Outage management ini gimana? Di mana kita akan memberikan notifikasi ke bisnis retail ya,
kan tadi punya banyak peralatan listrik di situ ya, sehingga kita notifikasinya apa, yaitu rencana pemadaman gitu. Jadi nanti akan tahu kapan akan padam sehingga bisa ada tindakan preventif. Kemudian nanti berapa durasi pemadaman ini yang akan terjadi. Kemudian juga info nyala juga akan kita sampaikan. Sehingga Dan ini outage itu memang nggak bisa disolusikan ya. Artinya ya kalau outage ya udah pasti mati gitu ya. sebetulnya ada dua, Mas Aiman. Ada pemeliharaan, ada juga yang memang gangguan. Jadi kalau pemeliharaan kita akan bisa infokan jadwal pemeliharaannya. Jadi nanti jam 4 sore ini akan mati di daerah ini gitu, atau Kalau pelanggan sun ini outage bisa. misalnya. Kalau gangguan ya tidak bisa. Jadi Sun outage gitu itu nggak bisa pasti ya. Sun outage itu gimana, Mas? Matahari. Jadi kan ini kan pasti menggunakan, kalau kita di satelit nih, misalnya di TV gitu ya, sama seperti provider juga pasti akan sering menggunakan itu kan. Ketika kemudian kita kan ini dilempar ke atas juga. Atau ini nggak sama sekali nggak menggunakan satelit ya? Tidak. Oke. Ini adalah informasi kelistrikan sebetulnya. Jadi karena kita adalah anak usaha PLN, kita punya solusi kepada pelanggan-pelanggan PLN maupun pelanggannya Icon, gitu ya, bahwa kondisi kelistrikan di pelanggan itu nanti seperti apa. Dan ini cukup penting gitu. Ini lebih ke arah nanti maintenance, operation maintenance dan efisiensi biaya operasi ya. Gitu. Oke, saya lanjut Mas Aiman. Yang ketiga, kita punya modul tren dan analisa kualitas listrik. Nah, ini saya yakin tidak dipunyai oleh company manapun kecuali kita PLN Group, karena ya penyedia listrik kan kami ya. Ini begini ceritanya. Jadi tentunya pelanggan-pelanggan retail, pebisnis retail kan punya banyak peralatan listrik tadi ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kualitas listrik yang diberikan oleh PLN. Nah, kita bisa memberikan informasi itu harian. Sehingga apa? Sehingga pebisnis retail bisa melakukan tindakan preventif. Oh, ini harus dipasang stabilizer. Oh, ini harus bagaimana. Sehingga itu nanti ini bisa membantu efisiensi biaya. Gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang poin 4 adalah monitoring dan controlling IoT system. Tadi sempat disebut sama Pak Budiman ada IoT suhu gitu ya. Nah, ini sama, kami juga punya beberapa sensor yang bisa kita pasang di berbagai peralatan listrik yang ada di store ya. Baik itu freezer, chiller, AC, lampu, dan berbagai macam peralatan lainnya, sehingga nanti ini bisa dimonitor secara real time dan juga bisa dikontrol. Jadi apakah perlu ada di convert ke baterai, ke rectifier, karena sistemnya lagi tidak stabil atau bagaimana. Gitu. Begitu Mas Aiman yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Sekarang juga kalau kita bicara soal KWH meter misalnya, itu udah nggak perlu lagi lapor tuh atau taruh di pagar berapa angka KWH-nya. Tapi sekarang udah langsung pakai sistem internet ya Mas ya? Betul. Ya, di rumah saya juga begitu, jadi saya nggak perlu lagi tulis, tapi langsung kemudian PLN langsung tahu tuh, oh sekian. Dan betul ketika saya cek, karena saya punya backup juga datanya secara manual. Luar biasa. Betul. Itu ada di PL Mobile juga. Betul. Baik. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Saya bilangnya Mas Wahyu, Mas Tony nih. Mas Tony aja lah. Mas Tony, siap. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Mas Tony. Kita lanjutkan dengan Mas Andreas Kris Triantono, Manager Service Customization Development Indonesia Comnet Plus. Silakan Mas Andreas. Baik, terima kasih Mas Aiman, Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Wahyu Tony tadi, mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya share screen dulu. Silakan. Jadi kalau yang disampaikan Mas Wahyu Tony tadi, kalau boleh saya simpulkan bahwa di Mas Wahyu Tony itu lebih kepada servis layanan Icon Plus yang sifatnya konten atau platform digital yang berjalan di atas
infrastruktur jaringan yang dimiliki oleh Icon. Jadi Icon sendiri secara portofolio, kalau boleh disampaikan yang disampaikan di awal tadi dari Pak Adi, dari Bu Puspa, kita punya connectivity dan internet akses, kemudian kita punya layanan managed service, dan yang ketiga adalah platform digital. Jadi ketiga kategori itulah secara lengkap solusi layanan Icon Plus yang coba kami tawarkan kepada pelanggan kami. Nah, khusus untuk acara webinar hari ini terkait dengan retail business, kami coba memperkenalkan produk baru kami. Mungkin tidak baru juga, karena kami launching produk ini sebenarnya dari tahun 2019, tapi kami mau coba kembali lagi menyampaikan apa yang kami kembangkan, apa yang kami luncurkan di tahun 2019 tersebut, yaitu layanan managed service software defined wide area network atau disingkat MSSD1. Secara bahasa umum, ya ini sebenarnya managed service itu ya kita mengelola ya. Kita Icon Plus mengelola perangkat infrastruktur jaringannya pelanggan untuk mendukung ya tadi aliran-aliran data, trafik-trafik data yang ada di atasnya, mulai dari aplikasi, mulai dari data, mulai dari transaksi, semuanya lewat melalui jaringan infrastruktur telekomunikasi. Nah, salah satu poin penting yang mendukung dari jalur telekomunikasi itu adalah device-nya, perangkatnya. Nah, kita mengembangkan produk baru berbasis teknologi software defined wide area network. Nah, apa itu MSSD1? Ya, ini sebagai consolidation solution untuk mendukung, kalau konteksnya hari ini kami memberi solusi untuk retail industri. Jadi kami dengan harapan consolidation solution ini retail itu dapat growth dari bisnisnya, seperti itu. Nah, kenapa SD1 gitu ya? Nah, kita tahu bahwa kami memahami, kami memotret gitu ya, Icon Plus selama ini diskusi dengan pelanggan sebagai partner dan sebagai provider, bahwa saat ini kondisi tim IT suatu korporasi menghadapi suatu tantangan gitu ya, bukan kendala ya, tantangan yang kami lihat banyak sekali yang dituntut dari mereka, karena tim IT ini adalah pendukung bisnis prosesnya, bisnis proses dari main bisnisnya mereka gitu ya. Seperti tadi Pak Budiman sampaikan bahwa infrastruktur telekomunikasi ini menjadi tulang punggung, terlebih lagi di kondisi pandemi seperti ini, seperti itu. Nah, banyak sekali yang dituntut karena sebagai pendukung atau supporting, jadi mulai dari efisiensi, optimasi, complexity, banyak sekali, terus kemudian ada isu security, ada tren teknologi yang terus berkembang, cara ngikutinya gimana, seperti itu kan menjadi suatu hal yang sangat membingungkan atau sangat mungkin menjadi problem bagi IT services. Belum lagi dituntut availability dan reliability. Karena sekali tadi dibilang putus satu koneksi, suatu store atau suatu toko, bisnisnya hilang sekian miliar, seperti itu. Jadi memang menjadi tulang punggung saat ini infrastruktur telekomunikasi itu. Nah, SD1 hadir sebagai consolidation device. Kalau kita tahu kondisi tradisional bahwa infrastruktur jaringan itu banyak sekali perangkatnya. Router sendiri, firewall sendiri, hardware untuk optimization sendiri, terpisah-pisah dan tidak menjadi satu. Dan SD1 inilah yang menjadi solusi consolidation untuk solusi sebagai perangkat. Jadi dia memiliki fungsi sebagai router, sekaligus sebagai one optimizer, sekaligus juga sebagai load balancing. Artinya kalau tadi ada satu toko atau satu store punya koneksi lebih dari satu, itu bisa dikonsolidasikan menjadi satu koneksi secara virtual. Jadi pada saat putus salah satu bisa langsung otomatis failover, seperti itu. Terus kemudian juga secara security ada mendukung VPN appliance, artinya data informasi yang dikirim dari toko atau dari store ke pusat data itu terenkripsi secara tunnel, secara end-to-end, seperti itu. Belum lagi juga ada fungsi security secara lebih lanjut. Jadi keamanan datanya dijamin. Nah, dari kelima fungsi ini cukup dengan satu perangkat.
cukup hanya dengan satu device. Yang selama ini masing-masing device ada 5 diinvestasikan oleh customer, oleh pelanggan kami, bisa sekarang saat ini teknologinya lebih ringkas, bisa dikonsolidasikan menjadi satu perangkat. Seperti itu. Nah, kenapa Icon hadir gitu ya, menawarkan ini ya, kami memiliki pengalaman bahwa managed service ini semuanya mulai dari Icon, mulai dari penyediaan perangkatnya, instalasi dan setting konfigurasinya, terus pada saat operation juga kami yang mengoperasikan dan maintenance, memonitoring, kalau rusak juga kami yang akan mereplacement. Seperti itu. Jadi semuanya all in Icon yang bertanggung jawab. Jadi pelanggan, tim IT-nya fokus pada bisnis proses, bisnis utamanya. Seperti itu. Kemudian dari sisi SD-WAN sendiri juga lebih fleksibel, mendukung redundansi, mudah untuk dikontrol, dan impact-nya bagi IT perusahaan itu lebih efisien. Baik itu cost, waktu, resource, dan segala macamnya. Dan menjadi pembeda lagi, kenapa harus Icon Plus? Ya, Icon Plus hadir sebagai solution provider. Jadi yang ditawarkan tidak hanya satu produk layanan, tapi bisa dibundling dengan solusi-solusi lain kami yang lain. Sebagai contoh tadi, dengan solusi-solusi platform digital yang ditawarkan atau yang tadi dijelaskan oleh Mas Wahyu Tony. Mulai dari network service, internet service, atau value service yang lain. Seperti tadi aplikasi Aircell, aplikasi pembayaran, aplikasi kontak center, itu semuanya bisa running, bisa dibundling dengan layanan SD-WAN ini. Dengan tujuan bahwa Icon Plus hadir untuk pelanggan sebagai total solution, tidak hanya provider tapi juga sebagai partner. Artinya kami sebagai rekan, sebagai sahabat bagi pelanggan, kami juga mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka keluhkan, supaya kami bisa memprovide solusi yang tepat bagi mereka. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi produknya sendiri, packagingnya seperti apa yang kami coba tawarkan, ya SD-WAN ini kami mulai paling dasar, paling bawah adalah yang support perangkat SD-WAN yang common feature. Artinya fitur-fiturnya adalah yang standar ada di SD-WAN. Seperti yang kami sampaikan, yang saya sampaikan di atas tadi. Mulai dari routing, WAN optimization, security, tunneling, dan segala macam. Nah, naik di atasnya ada yang sudah include dengan WAN optimizer. Artinya dengan fitur standar tapi ditambahkan dengan optimasi. Artinya aplikasi-aplikasi traffic data pelanggan itu bisa dioptimasi. Sebagai contoh, tadi kalau ada toko atau ada store, yang mereka fokus transaksinya adalah transaksi day to day dari aplikasi kasir, artinya kita dahulukan, kita optimasikan trafiknya, kita utamakan untuk aplikasi kasir. Aplikasi-aplikasi yang lain misalnya seperti browsing, email, itu bisa menjadi secondary priority traffic. Jadi bisa diatur optimasinya. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi adalah paket yang sudah ditambahkan dengan security. Artinya jika pelanggan ingin pelanggan memiliki kantor cabang atau toko atau store yang berbeda-beda kelasnya, yang sifatnya mulai dari yang kecil, menengah sampai dengan atas, yang mungkin kelas atasnya butuh teknologi security. Nah, ini cocok kalau ditambahkan SD-WAN yang dengan fitur security. Mulai dari filtering, firewall, kemudian ada blocking dan segala macam. Jadi semuanya ini menjadi solusi bagi pelanggan. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, Mas Aiman dan Bapak Ibu sekalian, produk Icon Plus terkait dengan layanan managed service SD-WAN. Bahwa kami memiliki solusi untuk mendukung konsolidasi managed service perangkat infrastruktur jaringan yang ada di pelanggan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin jika ada yang kurang atau belum tepat, saya pribadi mohon maaf. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjut pada saat sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih Mas Aiman dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan waktunya.
Terima kasih. Terima kasih Mas Andreas, menarik sekali apa yang disampaikan. Kita lanjutkan ke Mas Andi Ervan Surahmat. Sebelum nanti kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Mas Andi Ervan. Terima kasih Mas Aiman atas kesempatannya. Izin Mas Andreas, Mas Wahyu Tony, senior-senior panutan saya. Kesempatan ini saya akan sedikit presentasi. Dari tadi udah disebut dari Pak Budi, dari Pak Adi, dari Mbak Puspa terkait CCTV. Nah, kali ini saya akan sedikit presentasi terkait produk Icon Plus, yaitu CCTV. Saya izin share screen ya. Jadi di Icon Plus itu CCTV itu adalah produk yang bisa dibilang nggak baru-baru banget, tapi nggak tua-tua banget. Jadi umurnya itu 5 tahun, udah sampai 5 tahun. Kami nyebutnya IC, Icon Plus Surveillance for Energy Enterprise. Jadi berangkat dari layanan CCTV itu di semua bisnis atau di suatu perusahaan itu masih abu-abu, Mas Emma. Jadi kadang-kadang diklaim oleh orang fasilitas, kadang-kadang diklaim orang IT, tetapi ketika ada kejadian baru nih salah-salah ini bukan punya saya, ini punyanya fasilitas nih. Jadi kami berangkat dari situ, kenapa enggak layanan CCTV-nya atau perangkat CCTV-nya itu kita provide sebagai add-on dari layanan internet atau layanan dari aplikasi yang udah kita provide sebelumnya. Jadi berangkatnya dari situ. Ada titik abu-abu nih di layanan CCTV di semua perusahaan. Jadi kenapa kita butuh CCTV? Jadi dewasa ini CCTV itu bukan hanya sebagai alat untuk monitor aja lokasi. Kalau dulu tuh kita hanya bisa buat monitor keamanan, kalau sekarang kita bisa jadi self security di mana CCTV yang kita pasang itu udah berupa perangkat aktif, bisa ngasih alarm, bisa berupa pencegahan kriminal, bisa membantu menangkap bahkan, bisa sebagai bukti, dan yang paling penting yang orang-orang masih jarang memanfaatkan, CCTV udah bisa menjadi alat untuk pendukung bisnis proses, di mana CCTV bisa menggrab data-data sesuai kondisi yang dipantau, sehingga ditranslasi menjadi sebuah informasi untuk pengambilan keputusan terkait bisnis proses suatu perusahaan. Sebelum saya lanjut, saya mau pamer dulu nih Mas Aiman. Jadi CCTV di Icon tuh memang sih layanan baru. Cuma memang misalnya seperti apa? Tadi ini, misalnya bisa ditransformasikan ke data-data yang bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Misalnya seperti apa, Mas? Misalnya contoh untuk kita ada suatu customer di Diskominfo Lamongan. Jadi bupatinya itu pengen tahu kapan aja area pelayanannya itu rame. Jadi di meja bupati itu kita setup suatu mini comment center gitu. Jadi dia bisa tahu nih jam berapa aja area publik mana aja yang rame Mas. Nah, dia bisa tahu. Nah, dari situ kita bisa setting nih. Nah, load pekerjaannya nih pada jam ini harusnya banyak seperti ini. Kalau di Google tuh kalau kita buka misalnya Pacific Place, kan ada tuh kelihatan tuh jam berapa aja jam ramenya. Nah, itu kita bisa bikin seperti itu Mas. Itu berdasarkan CCTV. Termasuk perkiraan jumlah pengunjung misalnya? Betul, kita bisa counting orang. Luar biasa. Nah, oke, jadi ada di sensor begitu ya, kayak misalnya bisa kita bisa hitung orang, kita bisa hitung mobil, bahkan kadang-kadang kita bisa bedakan gendernya yang Mas kebanyakan apa laki-laki apa pria. Oke. Jadi ini contoh yang udah kami deliver. Jadi kami selama 5 tahun itu sudah hampir memanage service 5.000 titik CCTV Mas di seluruh Indonesia. Mungkin Mas Eman tahu Alcatraznya Indonesia? Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Semua CCTV di Nusa Kambangan adalah managed service Icon Plus, Mas. Jadi kalau mau kabur kelihatan tuh ya, si ini segala macam keluar. Jadi semua itu kami bisa manage dengan bantuan CCTV analitik, dengan juga two-way communication system. Jadi mereka, alhamdulillah sudah 5 tahun berlangganan layanan CCTV di Icon Plus. Selain di Nusa Kambangan, lapas-lapas high risk yang lain, itu juga kita monitor. Kemudian ada juga pembangkit, yang tadi kan Pak Budi Gunawan bilang untuk mencegah kebakaran. Nah, itu kita di PLTU Lontar kita sistem setup fire early warning system, di mana kalau misalnya ada titik panas yang melebihi suhu threshold yang sudah ditentukan, itu akan ngasih notifikasi alarm yang bisa dihubungkan dengan penyemprot air itu Mas yang di atas. Saya lupa lagi namanya apa ya. Sprinkler. Sprinkler. Nah, itu bisa kita koneksikan seperti itu. Kemudian sistem CCTV ini karena sifatnya dinamis, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Kalau di retail misalnya mau mengurangi satpam, mau sebagai komunikasi, atau misalnya mau dibikin toko kayak Amazon. Kalau ada kan supermarketnya Amazon tuh tinggal masuk, nggak ada orang di dalam,
Jadi kita bisa bantu monitor tanpa ada orang, kita bisa bantu monitor dari CCTV. Kalau mau komunikasi ada perbantuan, dia bisa ngomong sama CCTV-nya, itu bisa kita buat seperti itu. Kemudian ini portfolionya di seluruh Indonesia, jadi kita selama 5 tahun udah megang hampir 5.000 titik CCTV. Yang paling terbaru kami ada Kereta Cepat Indonesia dan juga Pupuk Indonesia, di mana komuter Indonesia kita lagi proses pembangunan. Mereka maunya komuter Indonesia tuh pengen mendeteksi kapan aja rame, terus mendeteksi wajah apakah ini termasuk DPO, dan itu bisa langsung ditangkap seperti itu. Kemudian ini segmentasinya, karena kita retail, bisa digunakan untuk retail, untuk pos, mengawasi payment sistemnya, kemudian mengawasi gudang-gudangnya, kemudian mengawasi tingkat keramaian dari situ. Semuanya bisa dikoneksi menggunakan layanan jaringan ICON+. Ini roadmap layanan CCTV. Kalau dulu kan keamanan kita itu berangkat dari security, dari anjing pelacak, bahkan kadang-kadang sekarang masih digunakan. Nah, sekarang yang kita gunakan itu semuanya udah IP-based CCTV, udah video analitik, ada sensor virtualnya di mana kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan seperti apa. Bisa diakses di mana aja. Jadi orang tuh nggak harus ke command center kayak di belakang saya ini untuk melihat misalnya ada apa yang terjadi di titik A, itu nggak perlu. Kita bisa akses via mobile, kita bisa via akses laptop, semuanya terbuka. Kemudian udah kameranya udah SD dan Ultra HD kamera. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan kamera yang mau yang pixelnya sangat tinggi, itu bisa kita sesuaikan. Bahkan salah satu jenis kamera kami itu menggunakan lensa LSR, Mas. Jadi bisa disesuaikan, bisa ditempel seperti itu. Ini pemahaman kami terhadap bagaimana seharusnya sistem layanan CCTV di zaman sekarang, di titik 4.0. Jadi harusnya udah ada online area sensor, ada two-way communication, kita bisa search orang by object, ada thermal sensor seperti yang lagi booming pas pandemi, yang biasanya kita monitor suhu, nah itu kita bisa pakai CCTV. Mungkin Mas Eman pernah ke stasiun Gambir, kalau masuk lewat belakang itu ada CCTV, nah dia bisa mengukur suhu yang mana suhunya lebih dari 37 itu bisa langsung diberhentikan atau seperti apa. Kemudian bisa diakses dari headquarter. Jadi yang penjara itu, semua CCTV di penjara yang di Nusa Kambangan itu bisa dimonitor oleh Pak Menteri, Pak, di ruangan kerja dia. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa tahu, harus mengambil keputusan jadinya lebih cepat, ya nggak ada lag informasi, nggak ada delay informasi sampai ke atas, Pak, seperti itu. Kemudian yang paling penting, kita bisa bangunkan command center menggunakan dedicated network yang ICON+ punya, bisa diakses dari mana aja. Terus yang paling penting adalah semuanya di-manage oleh ICON+. Maksudnya ini manage, ketika rusak ganti, kena petir ganti, di vandalisme orang bisa kita ganti karena memang sifatnya manage service seperti itu. Nanti kalau misalnya bisnis retail mau dibikin sizing seperti apa, itu bisa kita sesuaikan tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan, karena memang layanan ini tidak statik, Mas. Jadi kebutuhan di bank, kebutuhan di retail, kebutuhan di pembangkit itu beda-beda, dan sampai saat ini alhamdulillah bisa kita solusikan semua. Contohnya salah satunya adalah Bank Wuri Saudara, di mana kami bisa mengganti Sapam, Mas. Di mending bayar Sapam UMR 4 juta sebulan, belum lagi ngomel-ngomelnya, belum lagi tidurnya pas malam, Sapamnya kita ganti CCTV yang bisa ngomong dua arah, di mana ada orang di headquarter yang membantu mengawasi semua kantor cabang. Jadi kita berhasil, Bank Wuri Saudara sudah kontrak 4 tahun dengan kami berhasil melakukan efisiensi terhadap sumber daya manusia di bidang seperti itu. Ini contohnya, jadi bisa online notifikasi, jadi semuanya ketika ada pelanggaran terhadap rules yang telah kita buat, itu bisa kita langsung dapat notifikasi secara langsung. Bahkan bisa kita tegur secara langsung melalui two-way communication system, melalui CCTV. Jadi untuk CCTV itu ada 2 jenis. Yang pertama ada perimeter surveillance yang kita kenal selama ini, yang ngawasin pagar, ngawasin keamanan. Nah, tetapi makin ke sini sebenarnya yang seperti saya bilang tadi bisa mendukung bisnis proses adalah inner core surveillance. Ini gambarnya aja yang pembangkit, Mas ya. Sebenarnya apapun kantornya, mau itu gudang, mau itu retail, maksud saya di sini adalah CCTV sudah bisa digunakan sebagai alat untuk mempermudah bisnis proses suatu perusahaan atau suatu unit. Sehingga apapun kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan. Misalnya seperti tadi ada GI tanpa operator untuk mengurus Sapam, untuk menghitung orang dalam store dalam satu hari itu ada berapa orang sih yang masuk. Biasa kan kalau di kapal tuh kita pakai yang alat tasbih tuh, pencet satu-satu. Nah ini kita udah bisa ngitung nih berapa orang yang masuk ke dalam satu toko atau suatu perusahaan dalam suatu waktu. Kemudian fitur-fiturnya,
bisa menggunakan kamera possible. Use existing camera is possible. Maksudnya sini, biasanya kan semua unit, semua perusahaan itu udah pernah punya CCTV, Mas. Jadi kalau misalnya mereka langganan ke kita, CCTV itu nggak akan kita ganti, itu kita bisa manfaatkan, jadi nggak ada lagi investasi yang double. Ada online notification warning, scalable system, maksudnya scalable system ini kalau misalnya tahun ini atau bulan ini cuma mau pasang satu dulu, ya udah satu dulu. Kalau mau nambah nanti kita bisa lakukan tanpa harus ada perubahan sistem. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada CCTV rusak itu langsung kita ganti. One VMS dengan multi brand kamera, ada analytic sensor, object search internal parameter, ada thermal system, ada mobile apps-nya, ada preventive and corrective maintenance. Jadi kalau ada CCTV-nya mati, itu kita bisa kasih pemberitahuan, Pak, di toko ini CCTV-nya mati, tolong dibikin tiket biar tim kami bisa ngecek ke lokasi. Kemudian ada focus of attention. Maksudnya focus of attention ini biasanya kan pengawasan CCTV ini seperti yang di belakang saya ya. Kita harus punya security yang duduk mantengin semua layar. Nah, idenya kami adalah kita nggak perlu mantengin semua CCTV karena CCTV ini jadi penting ketika ada sesuatu terjadi. Tapi kalau misalnya nggak ada sesuatu terjadi, ya ngapain dipantengin? Jadi kita bikin semacam dashboard, focus of attention. Jadi kalau misalnya alarmnya ada 20 orang, kita ngeset 20 orang, nggak boleh masuk. Kalau ketika orang 21 masuk, nanti muncul titik-titik di gambar ini, dia warna merah atau warna kuning. Ada yang nggak pakai masker misalnya nih, dia langsung ngasih warna kuning alarmnya. Kemudian yang terbaru, gara-gara pandemi kita develop semacam feature di normal protokol, di mana ketika orang nggak pakai masker, ketika orang melanggar social distancing, itu bisa di-generate alarm. Contoh, ini di kantor kami di Gandul, dia nggak pakai masker, langsung ke detect, dia ngirim notifikasi ke command center. Seperti atau dia nggak punya akses ke ruangan itu tuh ketahuan pasti ya? Bisa, itu bisa kita integrasin dengan akses kontrol. Jadi ketika misalnya dia masuk ke pintu yang tidak bisa, dia langsung bisa kasih alarm via visual dan juga secara data sistem itu bisa kita pakai. Kemudian yang salah satu feature-nya adalah kalau orang biasanya ingat nggak Mas kasus kopi sianida, kan ada sinetronnya tuh lagi Jessica Mirna. Jessica Mirna. Itu kan dia video CCTV-nya harus diekspor terus dicari manual kan. Digeser-geser slidernya ke detik ke berapa dia ini kena. Kalau kita bisa block all the CCTV and then we can search which area yang kemungkinan terjadi sesuatu di situ. Itu bisa kita lakukan real time by system tanpa harus mengekspor video yang mungkin secara size itu sangat besar seperti itu. Jadi kalau udah ada ini kasus Jessica nggak susah tuh di pengadilan meskipun ketutupan tembok tapi ketutupan tembok soalnya. Berarti CCTV-nya kurang banyak tuh Mas. CCTV kurang banyak itu betul. Belum langganan kaitkan berarti. Karena memang kan seperti saya bilang tadi nggak boleh ada blank spot ya. Jadi penting ketika ada sesuatu yang terjadi. Kalau kalau normal ya semuanya oke, semuanya happy. Tapi ketika terjadi, kita nggak punya evidence yang cukup, itu akan jadi masalah. Betul. Dan nggak boleh ada blank spot berarti. Kalau blank spot harus ditambah lagi, lapis lagi. Harus ditambah lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir, dari tadi kan kami ngomongin dari produknya Mas Tony, produknya Mas Andre, kita ngomongin managed service. Kenapa sih harus managed service? Kenapa nggak beli putus aja? Saya banyak duit nih, saya beli putus aja langsung. Nah, saya mau menjelaskan sedikit. Kalau misalnya managed service, partner itu nggak perlu ada biaya di awal, semuanya kita bebankan ke biaya bulanan. Kemudian sudah ada kontrak pemeliharaan. Biasanya kalau orang beli barang, garansinya habis nih, pusing nih Mas kalau rusak. Saya harus kontak siapa nih? Atau saya harus punya kontrak pemeliharaan lagi. Jadi secara administrasi akan lebih sederhana. Kemudian tidak ada alokasi SDM yang khusus untuk manage system karena kami ready. Jadi di Icon Plus itu ada beberapa NOC Mas. Ada NOC-nya Iconet, ada NOC-nya jaringan, ada NOC-nya aplikasi. Kemudian ada NOC khusus layanan multimedia seperti kami. Jadi kami ready 24/7. Jika ada sesuatu, bisa langsung kontak via media komunikasi yang sudah kami siapkan. Kemudian karena sifatnya managed service itu SLA based, jadi kalau SLA tidak tercapai, kita bisa memberikan restitusi atau semacamnya, pengembalian biaya. Kemudian yang paling penting adalah scalability. Semua sistem yang kita bangun akan kita sesuaikan dengan kebutuhan customer. Seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya terkait layanan CCTV yang sudah kami deliver. Mudah-mudahan nanti ada yang nyangkut, sehingga nanti ada after meeting setelah ini dengan peserta webinar, itu bisa kontak Purna penjualan kami. Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke Mas Edi. Siap, terima kasih Mas Andi Ervan Surahmat. Luar biasa ini. Jadi bukan hanya soal jaringan, bukan hanya soal kalau ke B2C ya triple play dan sebagainya, tapi ke retailnya ini luar biasa. Jadi
saya khawatir ya dengan adanya ini nanti akan memperkecil pekerja yang ada. Tapi itu efisiensi sesungguhnya, meskipun ya itu disruption yang kita nggak bisa tolak, tapi luar biasa ini. Jadi semua dikendalikan oleh mesin, efektif, efisien, meskipun nanti ada permasalahan selanjutnya adalah soal supply tenaga kerja. Ya ini harus ada persiapan. Tentu ini negara yang memikirkan itu, tapi kita memikirkan teknologinya. Ini luar biasa, luar biasa. Saya amazed banget nih ngelihat ini. Kita akan mulai nanti untuk Q&A. Iya, kita akan mulai untuk Q&A-nya. Nanti kita akan, nggak banyak-banyak kok pertanyaannya nih. Mudah-mudahan bisa langsung ditanyakan, dan nanti saya ingatkan lagi ada door prize, dan juga bagi pertanyaan terbaik akan ada e-voucher ya, akan ada hadiah. Oke, ini agak kurang gede. Sebentar. Full screen dulu. Dari Swanli Dinata, Mas atau Mbak? Ya antara itulah ya. Semangat siang, saya, Pak, oke baik. Saya Pak Swanli Dinata. Selamat siang Pak Swanli dari Mayora Headquarters Jakarta. Ya. Saat ini kami baru bergabung dengan Icon Plus, beberapa site di Pasuruan, Palembang, Tangerang untuk jaringan internet dan MPLS. Pertanyaan kami sederhana, apakah Icon Plus pernah melakukan implementasi 4.0 atau OEE di bidang manufacturing? Salam Jos full, luar biasa, ini semangat nih. Pak Swanli Dinata, terima kasih Pak Swanli. Mungkin ada yang bisa menjawab antara mungkin siapa? Mas Andreas, Mas Wahyu, atau mungkin Mas Adi, atau Mas Andi Irfan, silakan. Mungkin Mas Adi dulu ya. Mas Adi silakan. Oke, silakan. Jadi kalau untuk smart industry, kami saat ini bisa dikatakan sudah mempunyai prototipe yang ada di PLN, gitu ya, untuk smart industry, yaitu kita sudah memonitor GITO, gardu tanpa operator, Mas. Jadi kita sudah memonitor ya, pakai IoT di sana untuk masalah rectifier, masalah baterai, masalah alarm gitu ya. Nah, tapi saya yakin pasti kalau untuk seperti Mayora pasti punya spesifikasi yang berbeda. Itu sangat memungkinkan karena sebenarnya intinya adalah teknologi sensor dan juga teknologi analisis data. Jadi manufacturing misalnya gimana? Misalnya apa yang dibayangin? Misalnya soal apa namanya? Tapi semua sudah online semua ya. Misalnya soal produktivitas terkait dengan kapasitas produksi yang kemudian bisa terjaga dari waktu ke waktu, misalnya begitu ya? Ya, jadi kami juga sudah mempunyai solusi ya, termasuk untuk tracking. Jadi contohnya kalau di batubara, kami punya solusi untuk tracking ini kapal tongkang yang membawa batubara. Kapan dia harus datang, kemudian kapan itu persediaan akan habis, itu bisa termonitor oleh kami, Mas. Jadi sebenarnya tinggal implementasinya di bisnis proses seperti apa. Karena mungkin secara teknologi mirip ya, dan kami sudah mengoperasikan itu cukup banyak, nggak 1-2, tapi hampir seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi terkait dengan supply chain management ini bisa holistik begitu ya? Betul, karena semua mirip-mirip ya. Apa artinya? Kalau Mayora mungkin masalah terigu, masalah beras gitu ya. Iya. Tapi kalau kami di PLN batubara, masalah energi, masalah ada cuaca buruk atau tidak yang membawa batubara segala macam, itu kami punya sistemnya seperti itu, Mas. Oh, bahkan cuaca bisa diprediksi, tentu berkolaborasi dengan BMKG ya, dan kemudian melakukan solusinya dari situ ya. Ya, jadi kami bisa mengetahui bahwa kapal ini akan terlambat atau tidak gitu, kita bisa mengetahui dari sistem-sistem yang udah kita buat. Seperti itu, Mas Aiman. Baik, luar biasa ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Andreas atau Mas Andi, ada juga mungkin Mas. Silakan, tambahan Mas Aiman dari apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Jadi betul bahwa kami punya referensi suatu bisnis proses sama ya, kami pendekatannya dari hulu ke hilir gitu ya. PLN juga ada dari hulu ke hilir, pembangkit sampai dengan pelanggan. Manufacturing juga mungkin kami pahami, mohon koreksinya kalau nanti ada yang kurang tepat, adalah sama dari hulu ke, mulai dari apa yang diproduksi sampai dengan apa yang didistribusi sampai dengan apa yang diterima oleh end customer. Nah, dari setiap titik bisnis proses itu berkaca dan berreferensi dari pengalaman kami mendevelop digitalisasi bisnis proses yang ada di kelistrikan,
kami berpikir adalah sama, tinggal nanti bentuknya implementasinya adalah hal yang berbeda, tetapi bukan berarti tidak bisa seperti itu. Ya, oke. Gitu sih. Mungkin tambahan Mas Budiman, ini kan ada fenomena baru ya Mas Budiman ya. Apakah kemudian juga supply chain di ranah lingkungan bisnis Mas Budiman ini juga saya nggak tahu ya, apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin juga belum tercover, mungkin bisa menjadi masukan juga bagi Icon Plus dan dunia digital ini? Ya, tadi saya cukup tertarik dengan IMS ya. Tadi IMS itu kan dia bisa memonitoring energi gitu loh. Nah, biasanya manajemen, ya top manajemen, kalau saya beli ini, saya dapat apa gitu ya? Saya dapat apa? Ada pengurangan biaya dari listrik dan lain-lain. Itu perlu, saya pikir perlu dari sisi Icon untuk misalnya free. Bisa mengkuantifikasi begitu ya? Iya, kita uji coba nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu loh ya. Jangan hanya presentasi seperti ini, tapi kalau bisa sih modelnya ya free dulu nih 3 bulan nyoba. Kalau memang berhasil, grace period. silakan. Betul. Kemudian juga dari CCTV saya pikir juga penting tadi untuk manufacturing, karena kita juga ada Bayu itu manufacturing, pabriknya besar di Pasuruan Jombang itu. Memang kita sudah punya sih situ. Cuman saya tadi tertarik kalau misalnya itu bandwidth-nya ditarik kemana, atau hanya LAN saja, atau dia ditarik ke pusat. Tapi kan pasti kalau kita ngomong video itu besar sekali ya bandwidth-nya. Itu bisa reduce dari bandwidth atau bagaimana juga, itu penting sekali. Ini yang soal CCTV ya, soal tadi pemantauan itu ya? Iya, dari situ. Tapi kalau saya lihat, kalau sekarang sih untuk untuk 4.0 saya pikir sudah bisa diterapkan di Icon, karena tadi saya lihat udah punya semua ya, tinggal diterapkan saja. Karena yang sekarang ini kondisinya setiap peralatan pasti dia istilahnya memberikan sinyal atau data keluar yang bisa ditarik oleh sistem. Baik. Ya, seperti itu. Baik. Mungkin dijawab dulu boleh Mas Andreas atau Mas Andi Irfan atau Mas Wahyu? Kalau untuk tadi masalah bandwidth sih aman sih Pak, karena kita menggunakan edge processing di mana CCTV-nya tuh udah ada AI-nya, jadi pinter. Jadi yang keluar dari situ itu udah fix data Pak. Jadi videonya tetap di lokal. Nanti kita ada server lokal, tapi untuk di edge quarter itu udah menggunakan informasi yang sudah jadi Pak, seperti itu. Diterima. Oke, baik. Menambah dikit Mas Aiman. Ya, silakan. Ya, Pak Budiman tadi menanyakan IMS ya. Untuk trial kami siapa? Nanti Bapak bisa order ke Mas Adi, nanti kami support di belakang untuk trialnya IMS. Oke. Kemudian tadi nambah sedikit yang Pak Swanli ya dari Mayora, apakah implementasi 4.0 bisa? Sangat bisa, karena 4.0 kan ini ada 3 hal ya, cyber physical system, kemudian IoT sama network, dan kami punya semua itu. Network ada, IoT juga kita punya. Saya rasa itu bisa Pak, tinggal proses bisnisnya seperti apa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaannya saya bacakan di... baik, di sini ya. Saya tertarik dengan solusi SD-WAN. Dan, betul ya saya bacanya ya, dan PT KAI memang ada roadmap ke arah sana. Pertanyaan saya, ini dari Bung Brian Ray Rahman, PT KAI ya. Pertama, perangkat vendor SD-WAN apa yang digunakan Icon Plus? Apakah ada service level agreement SLA managed service SD-WAN tersebut? Jika ada, berapa SLA-nya? Apakah managed service SD-WAN sudah banding link Icon Plus? Oke, mungkin Mas Adi bisa menjawab dan dibantu nanti mungkin yang lain. Silakan Mas Adi. Oke, mungkin kalau SD-WAN saya serahkan ke Mas Andreas ya. Oke, silakan Mas Andreas. Oke. Nah, baik. Tadi mencatat pertanyaannya terkait teknologi SD-WAN apa yang Icon Plus saat ini offering gitu ya ke pelanggan. Jadi teknologi SD-WAN itu kalau melihat dari brand atau prinsipal banyak sekali. Sama seperti analoginya mie instan itu kan banyak, tapi disebutnya satu. Nah, kita SD-WAN itu memang istilah generiknya. Nah, brandnya yang saat ini kami kembangkan solution kepada pelanggan itu sudah bertransformasi
modelnya adalah sistem model bisnis katalog ya. Artinya kita tidak berpaku atau tidak merujuk ke satu brand tertentu, tetapi ke beberapa, lebih dari 2 atau 3 atau 4 atau 5 brand yang kita sediakan. Kenapa? Karena kami pahami bahwa demand market ini juga mereka memahami brand-brand SD1 yang mereka kehendaki. Jadi kami bisa saja menyediakan misalnya pelanggan KAI menghendaki perangkat SD1-nya adalah tipe A. Nah, kita bisa juga mendeliver, memprovide, mengoperasikan dan full manage service-kan perangkat A tersebut. Atau mungkin pelanggan selain non KAI atau grupnya misalnya, tapi mereka pingin SD1-nya brand B. Nah, kita bisa juga seperti itu. Tetapi yang kami jaga tetap adalah betul ada satu service level agreement yang kita komit di layanan SD1 ini. Bahwa dengan full manage service itu kan harapannya dari sisi pelanggan, dari sisi customer adalah reliability-nya dan availability-nya hampir 100%. Nah, kami menjamin sampai dengan 99%. Seperti itu. Baik. Dan even pun sampai dengan operasional pun kami juga siap. Misalnya tadi jika perangkatnya rusak, tidak harus menunggu di repair dulu, tetapi kita bisa replacement dulu. Seperti itu. Untuk menjaga SLA yang tinggi tadi. Seperti itu. Demikian Mas Aiman. Baik, terima kasih Mas Andreas. Iya, terima kasih Mas Andreas. Ini kita masih, pertanyaan sudah kita tutup, tapi kita nanti akan foto bersama dulu untuk sama-sama kita foto, lalu, iya. Oke, ya, ini udah pertanyaan terakhir ya tadi ya. Baik, kita akan memberikan door prize, nanti ada nomor di layar yang bisa dihubungi, yang terkait dengan door prize ini. Kita akan foto dulu atau gimana nih? Mungkin foto dulu atau door prize dulu diumumkan. Saya bisa membacakan pengumuman door prize-nya atau nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke, siap. Ini sudah diumumkan. Best question and answer. 1 Pak Swali Dinata dari Mayora Headquarters. Kita berikan tepuk tangan. Kemudian yang kedua adalah Mas Brian Ray Rahman PT KAI. Selamat, Anda mendapatkan e-voucher sejumlah 300.000 akan dihubungi oleh panitia. Oke. Soal door prize-nya nanti akan diumumkan oleh panitia, akan dihubungi. Baik, iya, nanti akan dihubungi soal door prize-nya. Kemudian kita akan foto bersama. Sekaligus nanti kita juga akan umumkan door prize-nya. Silakan. Kita siap-siap foto bersama dulu, boleh? Sambil kita menunggu pengumuman dari door prize. Boleh dibuka fotonya semua mungkin? Bapak dan Ibu. Iya. Saya yang beri aba-aba ya. 1, 2, 3. 1, cheese ya. 1, 2, 3, cheese. Keju. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ini luar biasa informasi yang juga menarik buat para pelaku retail, usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah, bahkan hingga besar, yang kemudian juga banyak dibantu oleh Icon Plus, berkolaborasi dan memberikan proses yang efektif, efisien, dan terus diperbaiki. Ada banyak sekali fitur yang tentu ini sangat bermanfaat dan bisa memunculkan disrupsi baru, meskipun juga efektif dan efisien dan luar biasa, karena akan memunculkan sebuah nilai yang nanti menjadi pengembangan masa depan industri 4.0 yang sangat cepat diperkirakan. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memperkirakan bahwa dalam 4 tahun ke depan ini akan terjadi revolusi atau lompatan dari teknologi yang luar biasa yang dipercepat dari pandemi selama 2 tahun ini yang nggak tahu kapan akan selesainya, sehingga dunia online ini akan menjadi sebuah hal yang paling utama. Baik, door prize
Saya akan bacakan. Boleh diinformasikan terkait dengan door prize-nya? Iya. Oke, kita putar dulu Wheel of Fortune. Waduh, ini kayak di sirkus-sirkus di Amerika zaman dulu. Oke. Iya, saya nggak kebaca tuh, kecil banget. Bentar, saya nggak kebaca. Namanya siapa tuh? Mas Syahri Ramadan ya, kalau nggak salah ini ya. Oke. Namanya nggak kebaca. Karena kecil, bentar, saya harus pindahin dulu. Oke, Maulana Teguh, Mas Maulana Teguh. Selamat, Mas Maulana Teguh. Last one, yang terakhir. Karena ada 3 door prize yang akan dibagikan. Mas Hari Suharto. Iya, kita berikan selamat kepada 3 penerima door prize kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ada Mas Adi, ada Mbak Puspa, ada Mas Andreas, Mas Wahyu, Mas Andi Ervan, dan juga last but not least, Mas Budiman. Tetap semangat, tetap taat protokol kesehatan, sehat selalu untuk kita, dan maju untuk Indonesia, maju juga untuk Icon Plus. Salam sehat selalu, saya Aiman Wicaksono undur diri, sukses untuk kita semua. Salam. Terima kasih Mas Aiman. Terima kasih.